Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap. Jurus kedua teknik pedang Yuanji Li Fuchen akhirnya terbentuk. Butuh waktu lama, siapa tahu, peluang ada di depan kita. Meskipun dia tidak menciptakan jurus kedua teknik pedang Yuanji, Li Fuchen sudah memikirkan nama jurus kedua, yang disebut Wanjian Guizhong. Ya, namanya sama dengan metode rahasia mengembalikan 10.000 pedang Sekte Changlan, tetapi intinya sangat berbeda. Metode rahasia mengembalikan 10.000 pedang dari Sekte Changlan hanya mengejar kuantitas, dan inti ilmu pedang sangat sederhana. Dan gerakan pedang 10.000 pedang kembali ke Sekte Li Fuchen berarti mengurangi kompleksitas menjadi kesederhanaan, mengubah 10.000 pedang menjadi satu pedang, yang merupakan bidang ilmu pedang terkuat untuk kembali ke aslinya kuantitas, seseorang mengejar kualitas. Menurut ide Li Fuchen, setelah pedang ini dilepaskan, ia akan berubah menjadi perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak akan pernah meninggalkan sektenya. Inti dari ilmu pedang adalah tingkat yang lebih tinggi daripada pedang laut tanpa batas. Sayang sekali saya tidak menemukan peluang lebih awal. Jika dia bisa menemukan peluang lebih awal, setengah tahun akan cukup baginya untuk menciptakan jurus kedua teknik pedang Yuanji, Wanjian Guizhong. Tentu saja, sekarang belum terlambat. Dalam kompetisi pendekar pedang, 10 besar bisa memasuki dunia pedang. Dengan ilmu pedangnya, 10 besar sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, Li Fuchen bangun dan menuju ke kota Fengyun. Dia tidak berniat membawa Wu Xi dan Wu Zuo ke sana. Kompetisi pendekar pedang itu terlalu tinggi, mereka mengincar terlalu tinggi dan mengacaukan suasana hati mereka. Kompetisi pendekar pedang berikutnya akan membuat mereka tidak bahagia. Belum terlambat bagi mereka untuk menonton pertarungan itu lagi. Di alun-alun teleportasi kota Chaiyun, sinar cahaya naik ke langit, dan di salah satu sinar cahaya, sosok Li Fuchen terbungkus. Kota Fengyun adalah salah satu dari 9 kota besar di benua Roh Kudus. Jika kota Chaiyun adalah negeri dongeng di bumi, maka kota Fengyun adalah alam dewa di bumi. Menara gerbang kota tingginya ratusan mil, dan 3 karakter kota Fengyun di atasnya masing-masing berukuran 10 mil kaitnya mengandung rasa kagum. Bahkan Li Fuchen merasakan penindasan yang kuat dalam konsepsi artistik dunia. Kaligrafi ekstrim. Murid Li Fuchen menyusut. Kaligrafi ini sudah mencapai tingkat ekstrim, artinya orang yang menulis ketiga aksara tersebut juga telah mencapai tingkat ekstrim ilmu bela dirinya sendiri. Alun-alun teleportasi kota Fengyun tidak berada di dalam kota, tetapi di luar kota, sehingga Li Fuchen dapat melihat 3 karakter kota Fengyun. Di saat yang sama, sinar cahaya turun, dan pendekar pedang dengan temperamen yang sangat berbeda mendarat di platform teleportasi. Semua orang saling memandang, penuh semangat juang. Dalam kompetisi pendekar pedang, semua pendekar pedang tingkat 6 dan 7 dapat berpartisipasi. Mulai saat ini, semua orang sudah menjadi saingan. Cahayanya masih datang, seperti hujan meteor. Di antara mereka, sebagian besar adalah pendekar pedang di bawah level 6, dan mereka murni berada di sini untuk menonton pertempuran. Lihat, Kaisar Pedang Zufeng lah yang menduduki peringkat ke-9 dalam peringkat Kaisar Pedang. Teknik pedang Zufeng miliknya tidak terlihat dan tidak berbentuk, dan dikenal sebagai salah satu dari 5 pedang tercepat. Qi Huo, yang menduduki peringkat ke-12 dalam pedang peringkat Kaisar. Kaisar Pedang juga ada di sini. Saya cukup beruntung melihat teknik pedang api merahnya sekali. Sangat ganas. Teknik pedang api merah dapat menyalakan api di hati musuh dan membuat musuh terbakar sampai mati. Setiap orang bisa membuat mereka terkenal. Mereka semua adalah pendekar pedang tingkat 7. Anda tahu, hanya ada 20 atau 30 pendekar pedang tingkat 7 di seluruh persatuan pendekar pedang, dan tidak satupun dari mereka yang merupakan pendekar pedang terkenal di dunia. Yang disebut daftar Kaisar Pedang adalah daftar yang hanya memberi peringkat pada Kaisar Pendekar Pedang. Ada total 108 pendekar pedang teratas yang terdaftar di dalamnya. Kaisar Pedang Zufeng berada di peringkat ke-9 dalam daftar Kaisar Pedang dan ke-105 dalam daftar Kaisar Agung. Kaisar Pedang Api Merah berada di peringkat ke-12 dalam daftar Kaisar Pedang dan ke-128 dalam daftar Kaisar Agung. Meskipun peringkat keduanya tidak terlalu tinggi, pada kenyataannya, peringkat Kaisar Agung dan peringkat Kaisar Pedang tepat waktu. Peringkat 20 tahun yang lalu tidak mewakili peringkat saat ini selama bertahun-tahun. Dia naik dari peringkat ke-98 dalam daftar Kaisar Pedang ke peringkat pertama dalam satu gerakan. Butuh waktu 20 tahun bagi Kaisar Pedang untuk beralih dari tidak dikenal ke peringkat kedua dalam daftar Kaisar Pedang. Ini juga alasan mengapa semua pendekar pedang tingkat 6 dan 7 dapat berpartisipasi dalam kompetisi pendekar pedang. Jika Anda hanya melihat peringkatnya, Anda cukup memilih 10 orang, dan tidak perlu berkompetisi.
Ketika saya datang ke benua Roh Kudus, saya menyadari bahwa jalur ilmu pedang tidak pernah berakhir. Kami juga adalah kaisar ilmu pedang yang hebat. Kami terlalu jauh tertinggal. Di benua Tianzu, hanya ada 2 kaisar pedang Dao, dia dan kaisar berdarah besi. Di benua Roh Kudus, ada kaisar pedang Dao yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kaisar pedang Dao memiliki pedang Dao sendiri pedang Dao, dan ada 10.000 kaisar pedang Dao. Ada 10.000 kendo, kendo bambu ungu dan kendo berdarah besi dari kaisar berdarah besi. Kami hanya kekurangan keterampilan tingkat tinggi tingkat surga. Kalau tidak, kami mungkin tidak punya tempat. Kata kaisar berdarah besi. Mendengar ini, Kaisar Zizu mengangguk. Kaisar yang hanya memiliki seni bela diri tingkat tinggi tingkat surga dan tidak memiliki keterampilan tingkat tinggi tingkat surga hanya dapat dianggap sebagai kaisar biasa. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah Li Fuchen ada di sini. Kaisar Zizu memikirkan Li Fuchen. Di benua Ditian dan benua Tianzu, Li Fuchen dikenal sebagai kaisar pedang. Di benua Roh Kudus, mereka tidak akan memanggil Li Fuchen dengan gelarnya. Bagaimanapun, hanya ada satu kaisar pedang di dunia Fuchen secara langsung sebagai kaisar pedang. Kaisar, jika orang lain mendengarkannya, itu hanya akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi dirinya dan Li Fuchen. Dia tidak boleh melewatkan acara kendo yang hebat ini. Kaisar berdarah besi melihat sekeliling. Meskipun benua Roh Kudus besar, tidak mungkin Li Fuchen tidak diketahui dengan pemahaman bawaannya. Anda harus tahu bahwa pihak lain telah mendominasi benua Kaisar Tian dan benua Tianzu pada usia kurang dari 40 tahun. Pemahamannya begitu kuat sehingga mereka hanya melihat dalam hidup mereka bahwa bahkan di benua Roh Kudus, mereka semua sangat kuat dan tidak kalah dengan siapapun. Segera, keduanya menemukan Li Fuchen. Di tengah kerumunan, Li Fuchen bukanlah sosok yang menarik perhatian, tapi dia juga tidak mudah diabaikan. Dia sepertinya berada di celah napas semua orang. Jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat, Anda tidak akan memperhatikannya sama sekali. Perasaan ini sangat aneh. Li Fuchen, Kaisar berdarah besi dan Kaisar Zizu datang. Melihat mereka berdua, Li Fuchen tersenyum dan berkata, "Kamu juga di sini." Bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing adalah perasaan Li Fuchen, serta perasaan Kaisar berdarah besi dan Kaisar Zizu dirasakan. Kaisar Zizu menertawakan dirinya sendiri. "Kami di sini hanya untuk menonton pertempuran, tetapi kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi." Baik dia maupun Kaisar berdarah besi hanyalah pendekar pedang tingkat 4. Li Fuchen berkata persekutuan pendekar pedang, 100.000 poin kontribusi dapat ditukar dengan keterampilan tingkat tinggi tingkat surga, jadi bekerja keraslah. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak memiliki keterampilan tingkat tinggi tingkat surga, dan ini mungkin adalah tujuan utama bergabung dengan Guild Pendekar Pedang. Selama percakapan antara 3 orang, pendekar pedang tiba di alun-alun teleportasi satu demi satu. Di antara mereka, kedatangan setiap pendekar pedang tingkat 7 akan menyebabkan diskusi panas. Kaisar Pedang Jiu Xiao, yang berada di urutan ke-6 dalam daftar Kaisar Pedang, ada di sini. Kaisar Pedang Jiu Xiao sangat bersemangat. Dalam kompetisi pendekar pedang ini, dia sangat yakin bahwa dia bisa masuk 10 besar memasuki dunia pedang, ilmu pedangnya pasti akan mencapai level yang lebih tinggi. Di lantai pertama, dia mungkin tidak bisa bersaing dengan Kaisar Pedang. Kenapa dia ada di sini juga? Mata Kaisar Pedang Jiu Xiao tertuju pada Li Fuchen, dan pupil matanya mengecil, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Li Fuchen meninggalkan kesan mendalam padanya. Di alam liar dan rahasia, meskipun mereka bekerja sama, mereka bukanlah tandingan Li Fuchen dengan satu pukulan. Namun, di alam rahasia liar, Li Fuchen jelas merupakan seorang pejuang pemurnian tubuh, jadi mengapa dia menjadi pendekar pedang lagi? Tidak lagi bersemangat, Kaisar Pedang Jiu Xiao buru-buru memasuki kota. "Ayo pergi ke kota juga," Li Fuchen berkata kepada Kaisar Zizu dan Kaisar Jack. Oke, keduanya mengangguk dan memasuki kota berdampingan dengan Li Fuchen. Saat mereka bertiga memasuki kota, suara yang sangat mendidih datang dari alun-alun teleportasi. Itu adalah Kaisar Pedang Hati, dan Kaisar Pedang yang kejam. Kaisar Pedang Hati berada di peringkat keempat dalam daftar Kaisar Pedang, dan Kaisar Pedang yang kejam berada di peringkat ketiga dalam daftar Kaisar Pedang. Keduanya bisa dikatakan sebagai pendekar pedang di antara pendekar pedang. Mereka adalah sosok yang sangat berpengaruh. Setelah berlatih keras selama puluhan tahun, mereka berdua mungkin memenuhi syarat untuk bersaing dengan Kaisar Pedang. Mereka berdua hanya bisa menahan nafasku. Aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Memasuki kota Fengyun, mereka bertiga pertama-tama mencari penginapan. Selama periode ini, cukup banyak orang yang pergi ke kota Fengyun.
Meski dengan kapasitas penerimaan kota Fengyun, jumlah orang sebanyak itu tidak seberapa, namun penginapan di lokasi yang bagus sangat langka. Jika Anda tidak menemukan tempat yang baik untuk menginap lebih awal, Anda mungkin harus tinggal di tempat yang relatif terpencil. Butuh waktu setengah hari bagi mereka bertiga untuk memilih tempat menginap, yaitu penginapan dengan halaman. Secara umum, hanya penginapan dengan halaman yang dianggap sebagai penginapan terbaik. Lagi pula, tidak seorang pun berstatus akan menginap di kamar tamu. Ayo keluar makan. Setelah mengemasi akomodasi mereka, mereka bertiga meninggalkan penginapan dan bersiap mencari restoran untuk makan malam. Sebagai kota utama, kota Fengyun memiliki puluhan ribu restoran, besar dan kecil, namun tidak banyak restoran yang benar-benar terkenal. Setelah beberapa pertanyaan, mereka bertiga datang ke restoran Tingyu, salah satu dari 10 restoran teratas di kota Fengyun. Restoran Tingyu terlihat cukup halus dan anggun dari luar, seluruh restoran ditutupi lapisan formasi air di langit, air hujan seperti tirai manik-manik, jatuh di restoran Tingyu dan daun pisang di sekitar restoran, memberi kesan kepada orang-orang, rasa takjub. Rasa tenteram di tengah kekacauan. Formasi benua Roh Kudus telah menembus jauh ke dalam kehidupan. Puji Kaisar Zisu. Li Fuchen dan Kaisar berdarah besi mengangguk. Orang dengan status tertentu paling menghargai lingkungan. Kalian bertiga, semua aula penuh, hanya ada kamar pribadi. Petugas toko mendatangi kami dan berkata, kalau begitu bawa kami ke kamar pribadi terbaik. Li Fuchen tahu bahwa restoran Tingyu mahal, tapi dia tidak peduli. Pelayan memandang mereka bertiga dan berkata dengan ragu-ragu kamar pribadi terbaik memiliki konsumsi minimum 200.000 batu spiritual bermutu tinggi. Ini adalah salah satu dari 10 restoran teratas di kota utama. Mereka biasanya melayani tamu-tamu terkemuka. Kaisar atau Raja Suci, Kaisar biasa tidak mampu membelinya. Mahal sekali. Kaisar Zizu dan Kaisar Darah Besi tercengang. Kekayaan bersih mereka hanya beberapa juta, jadi bagaimana mereka bisa rela menghabiskan 200.000 batu spiritual bermutu tinggi untuk makan? Saya ingin kamar pribadi ini. Seorang pria dan wanita muda masuk, dan pria muda itu berkata kepada penjaga toko. Ternyata Kaisar Pedang Lohong, silakan datang ke sini. Petugas toko mengenal pemuda itu. Faktanya, sangat sedikit orang yang tidak mengenalnya, karena pemuda ini adalah Kaisar Pedang Lohong yang menempati peringkat ke-15 dalam daftar Kaisar Pedang. Sering berkunjung ke restoran Tingyu. Sueji, aku sering datang ke restoran ini. Makanannya sangat enak dan lingkungannya cukup bagus. Kaisar Pedang Lohong mengabaikan Li Fuchen dan yang lainnya dan berkata kepada wanita dengan kulit seputih salju di sampingnya. Kalau begitu biarkan tuan muda membelanjakan uangnya. Wanita bernama Sueji itu mengangguk sedikit. Tepat ketika petugas toko hendak membawa Kaisar Pedang Lohong dan Sueji ke kamar pribadi, Li Fuchen berkata, apakah Anda melakukan kesalahan? Dimanapun Anda berada, Anda harus menjadi yang pertama datang, dilayani terlebih dahulu. Ini, Kaisar Pedang Lohong tersenyum tipis. Sambil mengerutkan kening, Yang Mulia, tidak perlu membodohi diri sendiri. Dengan kekayaan bersih Anda, jika Anda memiliki ratusan ribu batu spiritual bermutu tinggi untuk dimakan, Anda akan kehilangan hampir 10% dari kekayaan bersihmu. Kenapa repot-repot? Kekayaan bersihnya adalah puluhan juta batu spiritual bermutu tinggi. Batu, tetapi ketika saya biasanya datang untuk makan, saya tidak selalu memilih kotak terbaik. Bisa dibayangkan bahwa dengan kekayaan orang-orang ini, makan hampir melelahkan. Li Fuchen berkata ini urusan kami. Anda terlalu toleran. Penjaga toko, tolong bawa kami ke kamar pribadi. Kaisar Pedang Lohong adalah tamu terhormat di restoran Tingyu, bukan tamu biasa, yang membuatnya sedikit malu. Apa yang terjadi? Tepat ketika petugas toko tidak bisa memutuskan, penjaga toko datang. Petugas toko segera datang dan menceritakan apa yang terjadi. Penjaga toko memelototi penjaga toko dan berkata kepada Kaisar Pedang Lohong, Kaisar Pedang Lohong, Anda adalah tamu terhormat di restoran Tingyu saya, tetapi ketika Anda membuka bisnis, Anda harus mengikuti aturan. Tanpa aturan, restoran Tingyu tidak akan bisa untuk membukanya. Dengan cara ini, saya akan mengatur kotak superior lainnya untuk Anda. Maafkan saya, Sueji, bagaimana? Bagaimanapun, Kaisar Pedang Lohong adalah orang yang berstatus tinggi dan tidak ingin menimbulkan masalah di dalamnya. Publik, jadi dia harus bertanya pada Sueji. Oke. Kalau begitu bawa kami ke sana, kata Kaisar Pedang Lohong. Oke, silakan lewat sini. Penjaga toko secara pribadi memimpin jalan. Sobat, kamu kelihatannya juga seorang pendekar pedang.
Aku tidak tahu apakah kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pendekar pedang. Jika kamu melakukannya, aku akan menjagamu dengan baik dalam kompetisi pendekar pedang. Lohong sampai ke telinga Li Fuchen. Mustahil bagi Kaisar Pedang Lohong untuk tidak marah setelah kehilangan muka, tetapi ini adalah kota Feng Yun dan tidak ada cara untuk menyerang lawan. Dia hanya bisa berharap Li Fuchen akan berpartisipasi dalam kompetisi pendekar pedang. Kalau begitu sampai jumpa di kompetisi pendekar pedang. Li Fuchen secara tidak langsung mengakui bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi pendekar pedang. Kaisar Pedang Lohong tidak berbicara, dengan cibiran di bibirnya. Karena pihak lain memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pendekar pedang, dia akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Kalian bertiga, kalian harus membayar deposit 200.000 yuan terlebih dahulu. Pelayan tidak bermaksud mempermalukan Li Fuchen dan mereka bertiga. Tidak peduli di restoran mana mereka berada, selama mereka bukan pelanggan tetap, mereka harus membayar harga minimum sebelum memilih kamar pribadi. Ini 1 juta. Anda dapat mengembalikan kelebihannya kepada saya ketika waktunya tiba. Li Fuchen menyerahkan tas penyimpanan kepada pihak lain. 1 juta. Tangan petugas toko bergetar. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa memang ada 1 juta di dalamnya. Ternyata ini adalah yang terbaik. Dia tidak berpikir bahwa Li Fuchen mencoba membodohi dirinya sendiri dengan menjadi gemuk. Tidak perlu melakukan itu. Seseorang yang dengan santai dapat mengambil 1 juta pasti akan memiliki kekayaan bersih ratusan juta dengan kekayaan bersih beberapa juta memberikan 1 juta untuk membodohi dirinya sendiri, tidak ada keraguan bahwa itu bodoh. Kalian bertiga, silakan lewat sini. Petugas toko dengan hormat memimpin jalan. Dalam perjalanan ke kotak, Kaisar Zizu berkata Li Fuchen, menghabiskan begitu banyak batu spiritual bermutu tinggi dalam 1 kali makan adalah sia-sia. Li Fuchen tersenyum dan berkata batu spiritual dalam jumlah kecil ini tidak ada artinya bagiku, kamu teman-teman makan dengan keras itu saja. Dia bernilai beberapa miliar, dan batu spiritual ini sebenarnya bukan apa-apa. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di kotak itu. Kamar pribadi ini sangat besar dan luas, di dalamnya terdapat bebatuan dan air hijau. Di atas air hijau terdapat pendopo kecil. Di atas pendopo, tetesan air hujan berjadewa. Di samping air hijau terdapat sepetak kecil warna hijau zamrud sekilas, hutan bambu tampak seperti lukisan tinta, dan mereka bertiga sedang berjalan menuju lukisan tinta. Cek, cek, mata Kaisar Zizu berbinar. Dia berbeda dari Kaisar berdarah besi dan Li Fuchen. Dia paling menyukai gaya ini, dan ilmu pedangnya juga gaya ini. Pesona ini tidak sederhana. Kaisar Zizu menghela nafas. Li Fuchen berkata, memang benar tata ruang tidak sesederhana tata ruang. Desain setiap bagian di dalamnya mengandung aura Tao. Makanan dan anggur disajikan dengan cepat, dan setelah beberapa saat, meja sudah ada di atas meja. Penuh. Mereka bertiga sedang makan dan mengobrol dengan gembira. Kompetisi pendekar pedang akan diadakan dalam 3 hari, dan akan diadakan di arena kompetisi Feng Yun, tempat kompetisi terbesar di kota Feng Yun. Meski merupakan event akbar di dunia kendo, namun tetap menarik perhatian banyak orang. Banyak orang datang ke kota Feng Yun khusus hanya untuk menyaksikan pertarungannya. Misalnya, pedang Ibel 15 berada di peringkat ke-34 dalam daftar Kaisar Agung, Kaisar Ibel 15 di peringkat ke-8, dan Kaisar Pedang di peringkat ke-4. Semua orang secara tidak sengaja melihat sosok mereka di jalan. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran di seluruh kota Feng Yun. Sebelum pertandingan, semua orang menanyakan kekuatan lawan. Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Setelah beberapa pertanyaan, selain orang-orang di daftar Kaisar Pedang, beberapa pendekar pedang yang tidak dikenal tetapi sangat kuat juga muncul di hadapan semua orang. Di antara mereka, ada 3 orang yang paling menonjol. Seorang pendekar pedang muda bernama Tang Xing, meskipun dia bukan tokoh dalam daftar Kaisar Pedang, atau tokoh dalam daftar Kaisar Agung, dia sudah menjadi pendekar pedang tingkat ke-7, dia menebas pendekar pedang tingkat 7 dengan 1 pedang. Kekuatan boneka pendekar pedang tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat pendekar pedang tingkat 7 teratas. Dari sudut pandang yang dangkal, itu tidak kalah dengan pendekar pedang manapun kecuali Kaisar Pedang. Ada juga pendekar pedang wanita bernama Murong Yuyu, ia pernah membasmi Kaisar Diyin yang menduduki peringkat ke-99 dalam daftar Kaisar dengan 1 pedang, ia dikenal sebagai pendekar pedang wanita nomor 1 dalam kompetisi pendekar pedang ini berada di peringkat ke-99 dalam daftar Kaisar. Lagi pula, baik di dunia seni bela diri atau dunia kendo, jumlah master wanita terlalu sedikit, dan mungkin tidak ada satu pun dari 100.
Yang terakhir disebut Li Jianxin, yang berasal dari keluarga Li dari keluarga Seng Jun sebelumnya. Keluarga Li ini adalah keluarga ilmu pedang yang sangat kuno keluarga Zhu, keluarga setengah dewa. Dikatakan bahwa Li Jianxin adalah keturunan Li Jianxin. Keajaiban ilmu pedang yang langka dalam sejuta tahun, bakatnya setinggi penguasa pedang pertama dalam sejarah keluarga Li. Namun, tidak seperti yang lain, Li Jianxin tidak pernah berjalan-jalan di benua Roh Kudus, sedemikian rupa sehingga daftar Kaisar Pedang dan Kaisar Agung namanya bahkan tidak ada dalam daftar, tetapi karena dia berasal dari keluarga Li dan dikenal sebagai penyihir ilmu pedang yang jarang terlihat dalam sejuta tahun, wajar jika membayangkan kekuatannya yang tinggi. Li Jianxin, Ku Qingyan dan Miao Sueqing berjalan berdampingan di jalan. Ketika mereka mendengar nama Li Jianxin, Ku Qingyan dan Miao Sueqing pertama kali teringat pada Li Fuchen. Karena keduanya bermarga Li, saya ingin tahu siapa yang lebih kuat, Li Jianxin atau Li Fuchen. Miao Sueqing telah mengetahui perbuatan Li Fuchen dari Ku Qingyan. Harus dikatakan bahwa Li Fuchen hanyalah sebuah legenda. Pada usia kurang dari 40 tahun, dia mendominasi benua Tianzhu dan benua Kaisar Tian. Dan memimpin kakak senior King Yan dari kuil terkutuklah ke benua Roh Kudus. Ku Qingyan berkata keluarga Li memiliki ilmu pedang terhebat yang diturunkan. Jika Li Jianxin telah mempraktikkan ilmu pedang terhebat, Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang mungkin bukan lawannya. Jadi, Li Fuchen lebih rentan. Dikatakan, Ku Qingyan menggelengkan kepalanya, jika itu orang lain, mereka pasti bukan lawan Li Jianxin, tetapi bagi Li Fuchen, semuanya tidak diketahui. Yang paling penting adalah bahkan jika Li Jianxin berlatih ilmu pedang ekstrim, dia tidak akan menjadi lawannya, mampu meningkatkan ilmu pedangnya sendiri. Mendorongnya ke tingkat ekstrim, bahkan Kaisar Pedang belum mendorong ilmu pedang ke tingkat ekstrim. Seni bela diri tingkat ekstrim yang sebenarnya membutuhkan Roh Kudus untuk mempromosikannya. Tanpa Roh Kudus, bahkan jika Anda memahami seni bela diri tingkat ekstrim, setelah satu gerakan, semangat sejati akan segera runtuh. Tentu saja, Ku Qingyan tidak mengira Li Fuchen bisa mengalahkan Li Jianxin. Faktanya, dia mengira Li Jianxin memiliki peluang lebih tinggi kemenangan. Dia belum kembali selama beberapa dekade, dan benua Roh Kudus telah berubah terlalu banyak. Perkiraannya tentang kekuatan Li Fuchen beberapa tahun yang lalu hanya didasarkan pada penilaiannya beberapa dekade yang lalu. Tuan yang hebat, kekuatan mereka telah meningkat. Ini sangat cepat, terlalu sulit untuk mengejar kerja keras orang lain selama beberapa dekade dalam beberapa tahun. 3 hari berlalu dalam sekejap. Di pagi hari keempat, seluruh kota Fengyun tampak hidup dan dipenuhi orang. Bagaikan ribuan orang yang kembali ke klannya, arus orang dari berbagai gang mula-mula berkumpul di jalan raya, kemudian berkumpul dari jalan raya menuju jalan utama, dan akhirnya bergegas menuju arena kompetisi Fengyun. Arena kompetisi Fengyun telah lama dibuka, dan ada Kaisar Alam Dharma yang menjaga setiap pintu masuk. Jika ingin masuk, Anda harus mengeluarkan jimat Fengyun. Yang disebut Fengyun Talisman adalah tiket masuk ke arena kompetisi Fengyun, dibagi menjadi 4 level A, B, C dan D. Setiap level memiliki nomor. Jimat Fengyun tingkat D memiliki 500 batu spiritual tingkat tinggi. 1 potong, jimat angin dan awan tingkat C dengan 3000 batu spiritual tingkat tinggi, jimat angin dan awan tingkat B dengan 30.000 batu spiritual tingkat tinggi, dan sebuah jimat Fengyun tingkat D. Jimat angin dan awan tingkat A dengan 500.000 batu spiritual bermutu tinggi. Memegang jimat angin dan awan dan memasuki lapangan pertandingan, hal pertama yang menarik perhatian adalah ruang lapangan kompetisi berbentuk mangkuk dan tempat duduk yang padat di dinding mangkuk. Sebagai tempat kompetisi terbesar di kota Fengyun, arena kompetisi Fengyun dapat menampung 3 juta orang dan berskala sangat besar. Kompetisi pendekar pedang akhirnya dimulai. Saya telah melakukan perjalanan jauh ke kota Fengyun dengan sia-sia. Tidak, jimat Fengyun hanya sejumlah kecil uang, dan biaya teleportasinya besar. Tapi saya puas melihatnya pendekar pedang terbaik bertarung satu sama lain. Mereka yang datang untuk menonton pertempuran. Sebagian besar orang adalah Kaisar Alam Dharma. Bahkan jika ada beberapa Raja Alam Yuanhai, mereka juga Raja Alam Yuanhai di kota Fengyun. Tentu saja, itu benar satu hal bagi seseorang untuk membawa mereka ke sini. Misalnya, beberapa keluarga besar dan kekuatan yang kuat akan membawa beberapa junior untuk melihat dunia. Adegan ini sangat besar. Mengikuti arus orang, Kaisar Zizu dan Kaisar Berdarah Besi memasuki arena. Keduanya ingin membeli jimat angin dan awan tingkat B, tetapi semua jimat angin dan awan tingkat B telah dibeli sejak lama, jadi mereka harus membeli masing-masing jimat angin dan awan tingkat C. Tapi kursi kelas C juga lumayan,
terhalang oleh sekat dan di depannya terdapat meja panjang yang berisi berbagai makanan ringan dan buah-buahan. Setelah duduk, keduanya melihat sekeliling dan menemukan bahwa 10% orang telah tiba. Melihat ke bawah, mereka melihat panggung kompetisi hitam besar meskipun panggung kompetisi dipasang dengan ketat, mereka masih dapat melihat ada sisi horizontal di atas panggung terdapat dua celah vertikal yang membagi platform kompetisi menjadi 9 bagian. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang semakin banyak, dan arus hitam orang mengalir ke berbagai lokasi. Ada banyak orang dengan mata campur aduk, dan penguasa Kaisar Agung manapun akan dikenali saat dia muncul. Kaisar Pedanglah yang berada di urutan keempat dalam daftar Kaisar Agung, dan Pedang Ibel 15 yang berada di urutan ke-34 dalam daftar Kaisar Agung. Kenapa mereka berjalan bersama dan berbicara serta tertawa? Biasanya, istri Kaisar Pedang berasal dari keluarga Miao, dan keduanya berasal dari keluarga Miao. Tidak banyak perbedaan dalam keterampilan pedang manusia dan mereka memiliki bahasa yang sama. Begitu, saya mendengar bahwa Ibel 15 pedang Miao Xianyu terbasmi. Saya ingin tahu apakah pedang Ibel 15 telah menemukan pembasminya. Semua orang membicarakannya, dan semua orang terkenal. Guru besar dunia muncul. Ada Kaisar Pedang, Pedang Ibel 15, Kaisar Ibel 15, Kaisar Pedang, Kaisar Tombak, dan Kaisar Kapak. Tuan ekstrim dari Kaisar Agung yang jarang terlihat di masa biasa muncul satu demi satu bernilai uang. Lagi pula, mereka hanya melihat gambar orang-orang ini, dan belum pernah melihat orang sungguhan. Di area terbuka di bawah panggung kompetisi, pendekar pedang yang berpartisipasi juga muncul satu persatu. Namun, semua yang muncul adalah pendekar pedang tingkat 7. Pendekar pedang tingkat 6 masih harus melalui seleksi sebelum mereka memenuhi syarat untuk berkompetisi di atas panggung. Kaisar Pedang Kejam, Kaisar Pedang Hati, Kaisar Pedang Sembilan Langit, Kaisar Pedang Zufeng, Kaisar Pedang Api Merah, Kaisar Pedang Pelangi Jatuh, Kaisar Pedang Bintang Tangsing. Setelah semua orang menghitungnya, ada sekitar 35 pendekar pedang tingkat 7. Adapun Murong Yuyu dan Li Jianxin, mereka belum menjadi pendekar pedang tingkat 7, jadi mereka harus melalui seleksi pendekar pedang tingkat 6. Di dalam arena kompetisi Feng Yun juga terdapat tempat kompetisi rahasia. Saat ini, ratusan orang berkumpul di tempat kompetisi rahasia. Ada pendekar pedang tingkat 6 dari Persatuan Pendekar Pedang, dan ada juga pejabat tingkat tinggi dari Persatuan Pendekar Pedang. Kamu hanya berhak untuk berpartisipasi jika kamu mengalahkan boneka pendekar pedang tingkat 7. Semuanya, berbarislah secara berurutan dan masuk satu persatu. Mendengar ini, pendekar pedang tingkat 6 peringkat pertama naik ke tahap kompetisi. Di panggung kompetisi, boneka pendekar pedang yang mengenakan kostum pendekar pedang dan memegang pedang panjang berdiri di sana, tak bergerak. Mulailah, orang tua itu menginspirasi boneka pendekar pedang itu. Suara mendesing. Kecepatan boneka pendekar pedang itu jauh lebih cepat dari yang dibayangkan semua orang. Itu seperti kilat. Dalam sekejap, ia datang ke sisi berlawanan dari pendekar pedang tingkat 6 dan menyerangnya dengan pedang. Sudut pedang ini begitu indah sehingga Li Fuchen pun tidak dapat menemukan cacat apapun di dalamnya. Hanya ada dua cara untuk menghadapi boneka pendekar pedang itu, yang pertama adalah menghancurkannya dengan kekuatan absolut, dan yang lainnya adalah melakukan serangan balik dengan kecepatan lebih cepat. Jika kekuatannya sama, boneka pendekar pedang itu pada dasarnya tidak terkalahkan. Engah, seteguk darah muncrat, dan pendekar pedang tingkat 6 terlempar. Saat terjatuh dari panggung, dia masih terlihat terpana. Boneka pendekar pedang tingkat 7 begitu cepat. Orang tua itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa memblokir pedang dari boneka pendekar pedang tingkat 7, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Segera, pendekar pedang tingkat 6 kedua muncul di atas panggung. Pendekar pedang tingkat 6 ini sedikit lebih kuat dan dapat menahan dua pukulan pedang, tetapi setelah serangan pedang ketiga, dia masih terlempar. Yang ketiga, yang keempat. Setelah beberapa saat, 7 pendekar pedang level 6 telah diuji. Kecuali satu orang yang nyaris tidak lulus ujian, sisanya gagal total. Sangat kuat, ekspresi semua orang berubah. Mereka mengira boneka pendekar pedang tingkat ke-7 hanya sekitar 10 kali lebih kuat dari boneka pendekar pedang tingkat 6, tetapi sekarang mereka melihat bahwa boneka itu tidak 10 kali lebih kuat, setidaknya 20 kali lebih kuat. Ada pepohonan dan rumput di mana-mana. Di panggung kompetisi, pendekar pedang kurus tingkat 6 memegang lebih dari selusin pedang dan berhasil melakukan gerakan membasmi. Segera setelah gerakan pembasmian diluncurkan, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju boneka pendekar pedang tingkat 7 seperti tumbuh-tumbuhan.
Li Fuchen menggelengkan kepalanya. Gerakan membasmi ini cukup kuat, tetapi memiliki banyak kelemahan. Boneka pendekar pedang tingkat ke-7 jelas disempurnakan oleh Master Pedang. Itu berisi keterampilan pedang. Master Pedang tidak menuangkan semua keterampilan pedangnya ke dalamnya, dia hanya menuangkan beberapa keterampilan pedang dasar ke dalamnya. Dia adalah Master Pedang, ilmu pedang Jun sangat mendasar, jadi tidak apa-apa jika tidak ada kekurangannya. Selama ada sedikit kekurangan, lawan akan menangkapnya dengan akurat dan memberikan pukulan yang fatal. Benar saja, sosok boneka pendekar pedang tingkat ke-7 melintas dan bergerak di antara bayangan pedang. Segera, dia mengayunkan pedangnya dan 3 lampu pedang memblokir semua rute pelarian pendekar pedang kurus itu dan menjatuhkannya dari platform kompetisi. Orang pembawa sial, pendekar pedang kurus itu mengeluarkan seteguk darah, merasa sangat tidak ingin melakukannya. Aku akan melakukannya. Seorang pendekar pedang kekar, tingginya hampir 2,5 meter dan membawa pedang besar, bergegas ke panggung kompetisi. Kapan? Meskipun pendekar pedang kekar itu sangat kuat, dia sangat cepat. Dia dengan mudah memblokir serangan boneka pendekar pedang tingkat 7 dan membuat boneka pendekar pedang tingkat 7 mundur selangkah dengan kekuatannya yang kuat. Kalahkan, dia maju selangkah dengan kaki kirinya, dan pendekar pedang kekar itu menikam dengan pedangnya. Bang! Boneka pendekar pedang itu terbang terbalik. Orang tua itu mengangguk. Pria ini sangat kuat. Dia mengalahkan boneka pendekar pedang itu dengan pedang keduanya. Itu Murong Yuyu. Aku ingin tahu berapa banyak pedang yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan boneka pendekar pedang itu. Kurasa itu akan membutuhkan 2 pedang. Boneka pendekar pedang tingkat 7 itu terlalu kuat. Dengan ekspresi dingin, menghadapi boneka pendekar pedang yang tersambar petir, Murong Yuyu memegang gagang pedang dengan tangannya. Dengan kilatan cahaya pedang, semua orang sepertinya melihat setetes air menembus kehampaan menjauh. Seperti anak panah yang tajam, mereka yang bermata tajam dapat dengan jelas melihat lubang di dada boneka pendekar pedang tersebut. Kalian pasti tahu bahwa ketika pendekar pedang kekar di depan itu mengenai boneka pendekar pedang tersebut, hanya meninggalkan bekas yang dangkal di tubuh lawan. Menarik, murid pendekar pedang kekar itu menyusut. Pedang Murong Yuyu begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangannya. Itu sangat kuat. Aku menjatuhkan boneka pendekar pedang itu hanya dengan 1 pedang, dan boneka itu terbang sejauh ini. Jika itu kita, itu mungkin akan menembus langsung ke seluruh tubuh. Dia layak menjadi wanita nomor 1 pendekar pedang di bawah Holy Lord. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak. Pendekar pedang kekar itu setidaknya bisa melihat bayangannya. Mereka tidak melihat apakah Murong Yuyu menghunus pedangnya sama sekali, mereka hanya melihat kilatan cahaya pedang. Ilmu pedang air yang sangat kuat. Li Fuchen sedikit terkejut. Kekuatan ilmu pedang Murong Yuyu jauh lebih kuat daripada Kaisar Pedang Jiu Xiao. Baik itu ilmu pedang atau jalur air, lawannya telah mencapai tingkat yang mendekati ekstrim. Dan meskipun yang dia kejar adalah ilmu pedang yang murni dan tertinggi, dia tidak ingin mencampurkannya dengan cara lain. Tapi ini hanya pengejaran pribadi. Faktanya, ketika ilmu pedang belum mencapai puncaknya, lebih mudah untuk meningkatkan kekuatan dengan mencampurkan cara lain. Master Pedang Pembasmi Langit telah mengintegrasikan jalan Void ke dalam ilmu pedang, sehingga kekuatan sutian teknik pedang sangat kuat, dan pedang langit Void setelah mantranya, pasti ada teknik pedang Void Dao yang lebih kuat, karena pedang pembasmi surga miliknya masih memiliki segel yang belum dilepaskan, dan pedang tingkat surga tingkat tinggi bukanlah kondisi terkuat dari pedang pembasmi surga. Hal lain yang ingin dikatakan adalah bahwa Li Fuchen tidak ingin berintegrasi dengan cara lain, tetapi dia tidak menolak menyerap esensi dari cara lain. Jika cara kendo diibaratkan seperti pohon besar, maka hakikat cara yang lain adalah unsur hara yang dapat membuat pohon tersebut tumbuh subur. Fusi itu berbeda, fusi adalah menggabungkan pohon besar dengan tanaman lain, tetapi yang utama adalah pohon besar. Satu demi satu pendekar pedang naik ke atas panggung, satu demi satu pendekar pedang tingkat 6 tersingkir, dan hanya ada kurang dari 10 dari 100 orang yang benar-benar bisa lulus ujian. Su Pingfan tidak datang. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan boneka pendekar pedang tingkat 7. Saya kira dia merasa bahwa dia tidak bisa masuk 10 besar dan akan membosankan untuk datang. Li Fuchen berpikir sendiri. Jika semua orang mengetahui sesuatu tentang kekuatan Murong Yuyu, semua orang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Li Jianxin. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah pendekar pedang paling menonjol dalam sejarah keluarga Li, semua mata tertuju padanya, termasuk rasa ingin tahu, kecurigaan, dan harapan. Jarang sekali bagi Murong Yuyu untuk mengarahkan perhatiannya pada satu orang. Di bawah tatapan semua orang, Li Jianxin berjalan menuju panggung kompetisi dengan perlahan.
Saya bertanya-tanya apakah itu ilusi semua orang. Mereka merasa bahwa ruang di mana Li Jianxin berada sepertinya salah tempat, lawan sudah tiba. Ding! Percikan api beterbangan dan Li Jianxin berbalik dan turun dari panggung. Di sisi berlawanan, sebuah lubang kecil dibuat di dada boneka pendekar pedang itu. Tapi mereka tidak melihat apa-apa, mereka semua tampak seperti orang bodoh. Pedang hati. Ekspresi Li Fuchen menjadi serius untuk pertama kalinya. Orang lain tidak bisa melihat Xuanzu, tapi dia bisa melihatnya dengan jelas. Kecepatan menghunus pedang Li Jianxin 2 kali lebih cepat dari kecepatan Murong Yuyu, dan lawannya mampu mengontrol aturan pedang dengan sempurna, memadatkan aturan pedang menjadi satu titik, dia menghancurkan tubuh boneka pendekar pedang itu dalam sekejap. Kekuatan seperti itu cukup bagi Li Fuchen untuk menganggapnya serius. Diperkirakan bahkan Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang pasti akan terkejut saat melihat pemandangan ini. Apakah ini masih manusia? Pendekar pedang kekar itu mau tidak mau menghancurkan botol anggur yang baru saja dia keluarkan, dan anggur itu terciprat ke lantai. Ketika Murong Yuyu menghunus pedangnya, dia setidaknya bisa melihat bayangannya. Ketika Li Jianxin menghunus pedangnya, dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya, atau bahkan cahaya pedang. Mereka berdua adalah pendekar pedang, tapi jaraknya terlalu besar, setidaknya puluhan kali lipat. Jika dia melawan Li Jianxin, dia mungkin akan mati tanpa mengetahui caranya. Aturan ilmu pedang diringkas menjadi 1 poin. Bagaimana ini mungkin? Penglihatan Murong Yuyu jelas jauh lebih baik daripada pendekar pedang kekar, tapi dia hanya bisa melihat bayangannya. Yang tidak bisa dia pahami adalah bagaimana Li Jianxin mengaturnya untuk menggabungkan semuanya. Maksud pedang, domain pedang, dan bahkan pedang ki semuanya diringkas menjadi satu titik, yang membutuhkan banyak kontrol yang kuat. Anak ini benar-benar menakutkan. Wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya, Murong Yuyu menghunus pedangnya di depannya, tapi dia hanya mengaguminya. Seperti yang diharapkan dari keturunan Raja Pedang Senior, bakatnya dalam ilmu pedang sangat menakjubkan di masa lalu dan saat ini. Di ruang pribadi tertinggi di arena kompetisi Feng Yun, 3 pria dan wanita paruh baya sedang duduk di dalamnya. Ketiga orang itu mengobrol dan tertawa, dan tidak ada aura yang keluar dari tubuh mereka. Namun, jika ada kaisar pendekar pedang terbaik di sini, dia dapat dengan mudah menemukan bahwa di area tempat ketiga orang itu berada, tidak ada aturan surga dan lainnya, bumi kecuali aturan ilmu pedang. Dan jika anggota senior dari Persatuan Pendekar Pedang ada di sini, mereka akan mengenali bahwa mereka bertiga adalah 3 ahli pedang dari Persatuan Pendekar Pedang, yaitu Master Pedang Huya, Master Pedang 100 Bunga, dan Master Pedang Xuanming. Di antara mereka, Master Pedang Huya dan Master Pedang Baihua adalah Master Pedang tingkat rendah, dan Master Pedang Xuanming adalah Master Pedang tingkat menengah. Di benua Roh Kudus, orang suci tingkat tinggi hampir tidak terlihat. Kebanyakan dari mereka telah meninggalkan alam biru tua dan pergi ke kedalaman alam semesta tidak diketahui apakah ada. Oleh karena itu, Raja Suci tingkat menengah sudah menjadi kekuatan tempur tertinggi di benua Roh Kudus. Master Pedang Huya memuji, mampu memadatkan hati pedang pada tingkat alam Dharma memang merupakan bakat langka di masa lalu dan sekarang. Selama ada cukup peluang di masa depan, bukan tidak mungkin untuk menjadi seorang Tianjun. Tianjun adalah orang suci tertinggi. Sedangkan bagi para dewa, semuanya tergantung pada kebetulan. Jika tidak ada kesempatan, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, tidak ada gunanya. Master Pedang Baihua berkata Murong Yuyu itu juga tidak buruk. Kecuali tidak mampu memadatkan hati pedang, segalanya tidak lebih buruk dari yang ini. Master Pedang Xuanming mengangguk, Murong Yuyu tidak sesederhana kelihatannya. Jika tebakanku benar, dia ilmu pedang dan jalur air telah terintegrasi ke tingkat yang sangat tinggi, dan mereka hanya selangkah lagi untuk memadatkan ilmu pedang jalur air. Ketiganya memiliki penglihatan yang sangat tajam sehingga mereka dapat dengan mudah melihat menembusnya. Di tempat kompetisi rahasia, ada keheningan, dan tidak ada suara yang terdengar untuk waktu yang lama. Pada saat ini, jika sebuah pin jatuh ke tanah, kemungkinan besar akan meledak seperti guntur. Saya tidak tahu apakah Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang telah memadatkan hati pedang. Mengenai kekuatan Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang, semua orang tetap pada kekuatan beberapa dekade yang lalu, karena kekuatan keduanya terlalu tinggi dan hanya ada sedikit peluang untuk mengambil tindakan. Puluhan tahun telah berlalu, dan tidak ada yang tahu level apa yang telah dicapai Kaisar Pedang. Namun, di seluruh Persatuan Pendekar Pedang, hanya 2 orang ini yang menjadi pendekar pedang tingkat 8, yang sudah bisa menjelaskan banyak masalah. Orang tua itu terbangun dari keterkejutannya dan berkata dengan keras yang berikutnya. Permainan akan segera dimulai, jadi kita tidak bisa membuang banyak waktu di sini.
Mungkin penampilan Li Jianxin terlalu mengejutkan. Tidak ada yang tertarik untuk melihat pendekar pedang tingkat 6 yang muncul selanjutnya. Ada beberapa pendekar pedang tingkat 6 yang tidak kalah dengan pendekar pedang kekar yang sangat tertekan, tetapi memikirkan tentang penyimpangan Li Jianxin, depresi ini hanya bisa ditekan secara mendalam. Ketika masih ada lebih dari 30 orang yang belum terpilih, akhirnya giliran Li Fuchen. Hei, di ruang pribadi tertinggi, ekspresi terkejut muncul di mata Master Pedang Xuanming. Ada apa? Tanda tanya. Master Pedang Huya dan Master Pedang Bai Hua memandang Master Pedang Xuanming dengan heran. Penguasa pedang Xuanming berkata anak ini menarik. Ilmu pedangnya sangat murni dan ekstrim, seperti aurora di alam semesta, mempesona. Masih ada celah antara pendekar pedang tingkat menengah dan pendekar pedang tingkat rendah melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mereka berdua. Mendengar ini, Master Pedang Huya dan Master Pedang Bai Hua mengamati Li Fuchen dengan cermat. Mereka secara alami mengetahui kekuatan Raja Pedang Xuanming. Karena pihak lain mengatakan ini, itu membuktikan bahwa Li Fuchen bukanlah orang biasa. Benar saja, setelah mengamati dengan cermat, mereka melihat beberapa petunjuk. Jika Li Jianxin adalah pedang paling tajam, Li Fuchen adalah pedang paling primitif dan orisinal. Pedang ini tidak terlalu mencolok, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat merasakan kekuatan sihir tertinggi dari dalam. Li Jianxin sedikit mengernyit, dan di bawah arahan Jianxin, dia menyadari sesuatu yang aneh. Keanehan ini disampaikan dari Li Fuchen. Li Fuchen berjalan menuju panggung kompetisi selangkah demi selangkah, berjalan santai, tidak lambat atau lambat. Dari sudut pandang ini, dia sangat mirip dengan Li Jianxin. Namun ada perbedaan halus, dan hanya sedikit orang yang dapat melihat perbedaan ini. Ketika dia datang ke panggung kompetisi, Li Fuchen menghunus pedangnya, menebas, lalu berbalik dan turun dari panggung. Ada bekas pedang yang dalam di dada boneka pendekar pedang tingkat 7 yang telah diperbaiki. Di tengah, boneka pendekar pedang tingkat 7 tidak bergerak satu langkah pun, seperti benda mati. Sebelumnya, ketika Li Jianxin menghunus pedangnya, boneka pendekar pedang tingkat 7 itu sebenarnya bergerak sedikit, tapi boneka itu terlalu lemah dan tidak ada yang menyadarinya. Tapi Li Jianxin dan Murong Yuyu menyadarinya, begitu pula lelaki tua itu. Pedang Li Fuchen sebenarnya tidak secepat Li Jianxin, juga tidak secepat Murong Yuyu. Terlihat jelas bahwa lawannya tidak berusaha sekuat tenaga dan hanya menggunakan pedangnya sesuka hati. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kedua kalinya lelaki tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia merasa seperti sedang berhalusinasi hari ini. Li Jianxin sudah cukup mengejutkan, dan sekarang ada Li Fuchen. Intinya adalah, dia tidak bisa melihat apapun. Apakah boneka pendekar pedang itu baru saja rusak? Orang tua itu ingin mengujinya lagi. Apa yang lelaki tua itu tidak ketahui adalah bahwa di ruang pribadi tertinggi, 3 master pedang dari persekutuan pendekar pedang berdiri satu demi satu. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun juga, boneka pendekar pedang adalah benda mati. Ia hanya dapat merasakan ki dan memprediksi sudut serangan penguji sepenuhnya. Dalam istilah awam, semua tindakan boneka pendekar pedang itu tidak ada artinya di depan Li Fuchen. Saat Li Fuchen menghunus pedangnya, boneka pendekar pedang itu tidak tahu cara menyerang. Bagaimanapun juga, dia bukanlah manusia. Sekalipun dia tidak tahu cara menyerang, dia tetap harus menyerang. Perasaan ini begitu misterius sehingga sulit untuk dijelaskan. Ilmu pedang putra ini memiliki dasar yang dalam, yang belum pernah saya lihat sebelumnya dalam hidup saya. Master Pedang Xuanming menghela nafas. Hanya jika fondasi ilmu pedang cukup dalam sampai batas tertentu, ia dapat melampaui ilmu pedang boneka pendekar pedang. Ilmu pedang boneka pendekar itu dituangkan ke dalamnya oleh Santo Pendekar Pedang. Tentu saja, ini tidak berarti Li Fuchen lebih baik dari Li Jianxin. Boneka pendekar pedang hanyalah sebuah boneka. Ia memiliki kekurangan yang tidak dapat diperbaiki. Cacat ini hanya ditahan oleh Li Fuchen. Boneka pendekar pedang itu mungkin baru saja rusak dan perlu diuji ulang. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, tapi memutuskan untuk melanjutkan dengan hati-hati. Tidak perlu, dia lewat. Tiba-tiba terdengar suara. Ya, orang tua itu terkejut. Dia tahu bahwa pendekar pedang dari Persatuan Pendekar Pedanglah yang berbicara. Adapun yang lainnya, mereka bingung dan tidak tahu level apa yang telah dicapai Li Fuchen. Mereka hanya tahu bahwa Li Fuchen sangat kuat. Tak lama kemudian, seleksi selesai. Dari ratusan pendekar pedang tingkat 6, hanya 33 yang lolos seleksi, yang bisa dikatakan sebagai yang terbaik. Membuka pintu, 33 orang berjalan menuju arena kompetisi Feng Yun di luar. Ledakan. Saat pintu terbuka,
suara gemuruh gunung dan tsunami melanda. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa arena kompetisi Feng Yun, yang dapat menampung 3 juta orang, pada dasarnya penuh saat ini Kaisar Alam Dharma, Kaisar, mungkin 100, 1000 Kaisar Alam Dharma berkumpul, dan momentumnya tidak besar, tetapi ketika lebih dari 1 juta Kaisar Alam Dharma berkumpul, momentum tersebut cukup untuk membuat darah ahli Kaisar hebat manapun. Beberapa orang dengan kemauan yang lebih lemah bahkan mulai merasa gugup, tubuh mereka gemetar, dan pikiran mereka menjadi kosong. Lihat betapa takutnya orang-orang ini, haha. Beberapa pendekar pedang tingkat 7 tertawa di ruang terbuka di sekitar panggung kompetisi. Sebagai pendekar pedang tingkat 7, mereka memiliki keyakinan mutlak saat menghadapi pendekar pedang tingkat 6. Kekuatannya tidak buruk, aku benar-benar bisa lolos seleksi. Kaisar Pedang Lohong melihat Li Fuchen, dan senyuman muncul di bibirnya. Dia benar-benar takut Li Fuchen tidak akan lulus proses seleksi, dan dalam hal ini, dia akan kehilangan sebagian kesenangannya. Mengenai apakah dia akan kalah dari Li Fuchen, dia tidak memikirkannya sama sekali. Hanya bercanda, dia, Kaisar Pedang Lohong, masih berada di urutan ke-15 dalam daftar Kaisar Pedang. Tanpa Kaisar Pedang, dia berada di urutan ke-13. Setelah berlatih keras selama beberapa dekade, dia berpikir bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan Li Fuchen. Dia yakin bahwa dia bahkan bisa melawan Kaisar Pedang Kejam dan Kaisar Pedang Hati. Saya harap kekuatan kendonya tidak sekuat kekuatan latihan fisiknya. Kaisar Pedang Jiu Xiao memiliki pemikiran yang rumit. Meskipun dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar Kaisar Pedang, dia benar-benar ditakuti oleh Li Fuchen terakhir kali. Ketika dia bertemu Li Fuchen, dia tidak bisa tenang sama sekali. Tak lama kemudian, wasit naik ke atas panggung dan mengumumkan aturan mainnya. Kompetisi adalah kompetisi poin. Semakin tinggi poinnya, semakin tinggi peringkatnya. Selama kompetisi, Anda tidak diperbolehkan menggunakan harta tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri bukan milik mereka akan didiskualifikasi. Hadiah kompetisinya sangat kaya. 10 besar tidak hanya akan dapat memasuki dunia pedang, tetapi juga tempat pertama akan diberi hadiah 5 juta poin kontribusi. Tempat kedua akan diberi hadiah 2 juta poin kontribusi, tempat ketiga akan diberi hadiah 2 juta poin kontribusi, dan tempat ketiga akan diberi hadiah 2 juta poin kontribusi, akan diberi hadiah 1 juta poin kontribusi, dan peringkat keempat akan diberi hadiah 1 juta poin kontribusi. Untuk peringkat ke-11 hingga ke-20, setiap orang akan diberi hadiah 500.000 poin kontribusi, dan secara kolektif dapat menerima bimbingan dari Master Pedang. Meskipun bimbingan dari Master Pedang jelas tidak sebaik memasuki dunia pedang, itu lebih baik dari itu yang juga tidak mampu. Mereka yang memasuki dunia pedang pasti akan ratusan dan ribuan kali lebih baik. 5 juta poin kontribusi. Mata Li Fuchen berbinar. Dia tidak menyangka hadiah untuk tempat pertama akan begitu kaya. Menjadi pendekar pedang tingkat 7 membutuhkan 1,2 juta poin kontribusi. 5 juta poin kontribusi tidak hanya menjadikannya pendekar pedang tingkat 7, tetapi juga tidak jauh dari pendekar pedang tingkat 8. Meskipun tidak mudah untuk bersaing memperebutkan tempat pertama, apa gunanya melakukan sesuatu yang terlalu mudah? Li Fuchen tersenyum tipis, dengan kilatan cahaya di matanya. Hadiah yang sangat besar. Saya tidak berani menyebutkan 10 besar, tetapi saya harus berjuang untuk 20 besar. Benar, totalnya hanya ada 68 orang. Saya tidak percaya kami tidak bisa hadir masuk 20 besar. Semua pendekar pedang yang berpartisipasi berkata. Matanya berubah dan menjadi sangat tajam. Peluang? Apakah peluang itu? Kompetisi pendekar pedang adalah peluang kelas 1. Mereka sedikit gugup sebelumnya, tetapi sekarang bahkan jika mereka dihadapkan dengan Kaisar Pedang yang kejam dan yang lainnya, mereka berani bertarung keras. Di antara penonton, semua orang juga menyesali banyaknya hadiah dari kompetisi pendekar pedang. Poin kontribusi dari Persatuan Pendekar Pedang dapat ditukar dengan sumber daya di dalam Persatuan Pendekar Pedang berapa banyak sumber daya yang dimilikinya. Di kotak kelas B, mata pedang Ibel 15 Miao Chengxin langsung tertuju pada Li Fuchen. Itu dia, mata Miao Chengxin menunjukkan niat membasmi. Dia sudah tahu tentang kematian Miao Xianyu di tangan Li Fuchen. Lagi pula, ada banyak orang yang hadir saat itu, dan salah satu dari mereka menjual informasi tersebut kepada keluarga Miao. Saudara Miao, ada apa? Tanda tanya. Kaisar Pedang Cukuang bertanya dari samping. Miao Chengxin berkata saya menemukan orang yang membasmi Miao Xianyu. Siapa itu? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Istri Cukuang adalah sepupu Miao Chengxin, dan dia menyingkirkan musuh untuknya.
Miao Chengxin berkata, saya sendiri ingin membalas dendam. Tentu saja, jika saya tidak bisa menghadapinya, belum terlambat untuk meminta bantuan saudara Chu. Jika itu dia sebelumnya, dia benar-benar bukan milik Li Fuchen lawan bisa membasmi Miao Xianyu dengan satu pedang. Kekuatannya memang mengejutkan, namun 10 tahun yang lalu, kekuatannya mulai meningkat secara gila-gilaan. Siapakah Kaisar Pedang Chu Kuang? Dia adalah makhluk peringkat keempat dalam daftar Kaisar Agung. Kecuali Kaisar Langit, yang merupakan Kaisar Agung nomor 1, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Kaisar Pedang Chu Kuang dan mampu menahan 5 jurus lawannya. Oke. Pada levelnya, tidak banyak orang yang bisa dianggap sebagai lawannya. Mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Dalam kompetisi pendekar pedang, tidak ada yang layak menjadi lawannya karena Kaisar Pedang tidak ada di antara mereka. Di dalam kota kelas A, semua orang dari keluarga Gao ada di sana. Termasuk Tuan Suci keluarga Gao dan Tuan Suci Duan Liu. Leluhur, ini adalah orang yang menghancurkan rumah lelang keluarga Gao saya dan mengambil 1,5 miliar batu spiritual bermutu tinggi. Seorang anggota senior keluarga Gao menunjuk ke arah Li Fuchen dan berkata dengan dingin. 1,5 miliar batu spiritual bermutu tinggi bukanlah jumlah yang kecil, namun bagi keluarga Gao, kehancuran rumah lelang lebih serius daripada hilangnya 1,5 miliar batu spiritual bermutu tinggi. Ada banyak kamar dagang di benua Roh Kudus. Kamar dagang Changhong keluarga Gao berada dalam situasi seperti ini karena akumulasi selama bertahun-tahun. Sekarang sebuah rumah lelang telah dihancurkan dan dana lelang telah dirampok kamar dagang Changhong, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Siapa yang berani mempercayakan harta itu ke kamar dagang Changhong untuk dilelang? Jangan khawatir, saya akan menangani anak ini secara pribadi. Petik 2. Dia telah mengetahui dari Ye di bahwa Li Fuchen lebih kuat dari penampilannya. Selain dirinya sendiri, dia mungkin tidak dapat menemukan siapapun untuk menghadapinya. Jika leluhur mengambil tindakan, putra ini pasti akan mati. Manajemen puncak keluarga Gao menjatuhkan hukuman mati pada Li Fuchen. Kaisar Alam Dharma, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tetaplah Kaisar Alam Penampilan Dharma. Di panggung kompetisi, setelah wasit menjelaskan dengan jelas aturan dan penghargaan kompetisi, dia berkata dengan lantang, kompetisi dimulai sekarang. Panggung kompetisi tiba-tiba terpecah menjadi 9 tahapan kompetisi yang lebih kecil. Pada setiap tahapan kompetisi, sebuah lingkaran cahaya dimunculkan. Kontes tahap No. 1, Yuan Haoji vs. Wu Xing. Kontes tahap No. 2, kontes tahap No. 3. Karena ini adalah pertandingan poin, 9 permainan diadakan pada waktu yang bersamaan. Pada tahap kompetisi nomor 1, pendekar pedang kekar Yuan Haoji dan pendekar pedang tingkat 7 Wu Xing di sisi berlawanan berdiri terpisah puluhan meter. Akui kekalahan, kamu bukan tandinganku. Wu Xing berkata dengan tenang. Dia berada di peringkat ke-20 dalam peringkat Kaisar Pedang. Kecuali Li Jianxin dan Murong Yuyu, yang lebih dia perhatikan, dia tidak peduli dengan yang lain sama sekali. Tidak akan ada konsekuensi yang baik jika kamu meremehkanku. Yuan Haoji menyeringai. Dia sebelumnya telah mengalahkan boneka pendekar pedang tingkat 7 dengan 2 pedang. Oh, kalau begitu aku ingin melihat apa akibat buruknya. Wu Xing menghunus pedangnya. Gelarnya adalah Kaisar Pedang Liu Guang. Kecepatan menghunus pedangnya termasuk di antara Kaisar Pedang, setidaknya dia bisa masuk peringkat 10 besar. Di panggung kompetisi, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, menutupi Yuan Haoji. Bagus sekali. Pedang di tangan Yuan Haoji tampak tidak berbobot. Dia mengayunkan pedangnya dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk satu sama lain, seperti lapisan dinding tembaga dan besi, menghalangi aliran cahaya. Ding 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 ding. Ilmu pedang Wu Xing memang cepat, tapi kekuatan serangannya jelas lemah dan sulit untuk menembus bayangan pedang ini. Peringkat pada peringkat Kaisar Pedang memang tidak terhitung. Wu Xing kalah. Dalam pandangan Li Fuchen, Wu Xing terlalu mengejar kecepatan dan tidak memanfaatkan keunggulan sebenarnya dari teknik pedang Liu Guang, semakin kuat jadinya. Kuat, sama seperti teknik pedang meteornya. Setelah tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, Wu Xing menjadi sedikit cemas. Aliran cahaya super cepat. Akhirnya, Wu Xing melepaskan jurus pembasminya. Segera setelah gerakan membasmi diluncurkan, kecepatan pedang meningkat tajam lagi, dan aliran cahaya yang tak terhentikan keluar dari kehampaan, mencoba menerobos pertahanan Yuan Haoji. Kekuatannya cukup besar, tetapi aturan pedangnya tidak penting. Li Fuchen menggelengkan kepalanya lagi. Hancurkan. Yuan Haoji menusuk ke depan dengan pedang besar di tangannya,
dan bayangan pedang menyatu membentuk medan pedang yang tebal, membawa momentum komet, dan meledak ke arah Liu Guang. Puff! Aliran cahaya menghilang, dan Wu Xing terbang mundur, menghantam perisai cahaya dengan keras. Pada tahap kompetisi No. 1, Yuan Haoji menang dan mendapat 1 poin. Wu Xing kalah dan kehilangan 1 poin. Ada 9 tahap kompetisi, dan tahap kompetisi nomor 1 adalah yang pertama menentukan hasilnya. Saat Yuan Haoji dan Wu Xing mengundurkan diri, wasit berkata arena kontes No. 1, Li Fuchen vs. Wang He. Wang He, seperti Li Fuchen, adalah pendekar pedang tingkat 6 boneka pendekar pedang tingkat dengan 1 pedang. Secara logika, Wang He harus mengakui kekalahan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia percaya bahwa boneka pendekar pedang tingkat 7 itu rusak setelah sebuah lubang dibuka oleh Li Jianxin, sehingga Li Fuchen dapat dengan mudah mengalahkannya, boneka pendekar pedang tingkat 7. Tidak peduli apa, akan agak buruk untuk mengakui kekalahan pada saat pertama. Apakah Li Fuchen kuat atau tidak hanya akan diketahui setelah bertarung. Tolong beri saya pencerahan. Wang He mengepalkan tinjunya dan berkata, ayo, lakukan gerakan terkuatmu. Ilmu pedang setiap orang memiliki kelebihannya, dan Li Fuchen tidak keberatan memberi Wang He lebih banyak kesempatan. Wang He mengerutkan kening, sangat sombong. Kompetisi dimulai. Wang He tidak mendengarkan Li Fuchen dan menggunakan gerakan terkuatnya segera setelah dimulai. Pedang tidak memiliki kekuatan permanen. Namun, Li Fuchen tidak berniat menghabiskan waktu terlalu lama dengan lawannya. Karena lawannya tidak menggunakan jurus terkuatnya, dia akan memaksa lawan untuk menggunakan jurus terkuatnya. Begitu Jian Wuchang keluar, sosok Li Fuchen ada di mana-mana di panggung kompetisi. Jurus ini adalah jurus pedang tingkat tinggi tingkat surga berdasarkan teknik pedang ketidakkekalan. Setelah bertahun-tahun, Li Fuchen telah meningkat pesat selain teknik pedang Sutian dan teknik pedang Yuanji, tetapi teknik pedangnya yang lain juga belum kalah di belakang. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi pendekar pedang biasa. Ilmu pedang yang sangat mengerikan. Wang He terkejut. Dia merasakan energi pedang mengalir kemana-mana, dan dia tidak dapat memprediksi sudut pedang Li Fuchen. Sebagai upaya terakhir, Wang He melakukan gerakan membasminya, memutar tubuhnya, dan badai energi pedang menyebar, dan dalam badai energi pedang, seekor burung terbang. Inilah kendo uniknya, kendo yang menjulang tinggi. Menarik, mata Li Fuchen berbinar. Kekuatan Wang He benar-benar lemah, tetapi ilmu pedang lawan penuh dengan spiritualitas. Burung terbang sedang menunggu kesempatan untuk bergerak mesin Qi, dia tidak bisa mengandalkan penilaian. Cari tahu kelemahan dan lintasan pedang lawan. Oke, kamu bisa kalah. Sekarang dia telah mengamati esensi ilmu pedang lawan, Li Fuchen secara alami tidak berniat untuk terus menjeratnya. Tubuhnya seperti hantu, dan pedangnya seperti hantu melalui badai energi pedang, menghindari niat pedang burung terbang, dan menyerang dengan satu serangan. Adapun untuk menemukan kekurangannya dan lintasan pedangnya, itu tidak mungkin. Keterampilan pedang itu hantu. Sayang sekali jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, kamu pasti akan kalah ketika bertemu denganku. Kekuatan Li Fuchen mengejutkan Kaisar Pedang Luo Hong sudah tidak jauh lebih buruk dari Kaisar Pedang Bayangan Hantu, yang berada di peringkat ke-18 dalam daftar Kaisar Pedang. Kedua ilmu pedang mereka seperti hantu, sehingga mustahil untuk melindunginya. Sangat disayangkan bahkan Kaisar Pedang Bayangan Hantu bukanlah tandingannya, apalagi Li Fuchen. Ada 9 tahapan kompetisi. Beberapa tahapan kompetisi akan menentukan pemenang dengan cepat, sementara yang lain membutuhkan waktu lama untuk menentukan hasilnya. Memang benar bahwa setiap orang terlalu bersemangat untuk masuk 20 besar dan tidak mau menyerah selama masih ada sedikit peluang. Arena kontes No. 3, Murong Yuyu vs. Wang Qi. Lebih dari selusin pertandingan telah berlalu, dan pertarungan kelas berat pun tiba. Murong Yuyu adalah salah satu bintang baru yang paling mempesona dalam kompetisi pendekar pedang ini, sedangkan Wang Qi dikenal sebagai Kaisar Pedang 9 Surga dan menempati peringkat ke-6 dalam daftar Kaisar Pedang. Pertarungan keduanya bisa dikatakan sebagai konfrontasi antara yang lama dan yang baru, yang sangat penting. Aku tidak akan kalah. Wang Qi lebih takut pada Li Fuchen, tapi Murong Yuyu tidak takut sama sekali. Dia berada di peringkat ke-6 dalam peringkat Kaisar Pedang, dan dia selalu menjadi satu-satunya yang dipandang rendah yang lain. Wang Qi kalah. Li Fuchen telah melihat kekuatan Wang Qi. Teknik pedang Jiu Xiao lawan begitu kuat sehingga satu serangan pedang sepertinya mampu mengaktifkan kekuatan langit, sangat mendekati kondisi ekstrim. Namun sebagai perbandingan, ilmu pedang air Murong Yuyu jelas lebih mendalam dan kekuatannya lebih terkonsentrasi. Kapan? Di panggung kompetisi, bayangan pedang terjalin dan percikan api beterbangan.
Seperti yang diharapkan Li Fuchen, kekuatan pedang Kaisar Pedang Jiu Xiao tidak sebanding dengan kekuatan pedang Murong Yuyu pada saat terjadi kontak, energinya berada dalam kekacauan dan tubuhnya sedikit bergetar. Bagaimana itu bisa terjadi? Ekspresi Wang Qi berubah dan matanya sangat tajam. Jiu Xiao Lingyun. Wang Qi melonjak ke langit, dan menyerang dengan pedangnya. Kekuatan pedang yang agung mengalir seperti guntur. Setetes air menembus batu. Murong Yuyu mengangkat kepalanya dan menyerang ke depan dengan pedangnya. Setetes air menembus teknik pedang Wang Qi dengan kecepatan luar biasa. Kapan? Pada saat kritis, Wang Qi mengangkat pedangnya untuk memblokir, dan seluruh tubuhnya terkejut ke tempat yang lebih tinggi. Orang pembawa sial, Jiu Xiao Crazy Thunder. Seluruh tubuh Wang Qi menghilang, digantikan oleh awan yang berterbangan dan ledakan guntur. Saat berikutnya, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya merobek awan dan langsung menuju ke arah Murong Yuyu. Ini adalah ilusi ilmu pedang. Seru seseorang di antara penonton. Cara ilmu pedang selalu berubah, dan ilusi ilmu pedang adalah salah satu yang ekstrim. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya adalah sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap sinar pedang memberikan niat membasmi yang tidak dapat dihindari. Murong Yuyu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Kamu seharusnya merasa terhormat bisa menyaksikan pedangku. Murong Yuyu menghunus pedangnya, ketika pedang itu terhunus, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tanah dan melesat ke udara. Saat ini, langit bukan lagi langit, dan bumi bukan lagi bumi. Yin dan Yang terbalik. Tetesan air tersebut sangat kental dan masih berputar dengan cepat selama pemberian penguat. Bum bum bum. Kekuatan tetesan air juga luar biasa. Satu tetes tetesan air setidaknya bisa membuat beberapa guntur dan kilat runtuh. Akhirnya, Wang Qi tidak bisa menahannya lebih lama lagi, potongan darah keluar dari tubuhnya, dan dia hampir dipukuli hingga menjadi saringan. Kendo air lembut yang menakutkan. Ini seharusnya kendo yang menetes di kendo air lembut. Ilmu pedang biasa Ping Fan, ilmu pedang Yuanji Li Fuchen, ilmu pedang kejam Kaisar Pedang yang kejam, dan ilmu pedang hati Kaisar Pedang Hati. Ilmu pedang yang relatif abstrak ini tidak dapat ditentukan dari sudut pandang ilmu pedang saja, kecuali Anda mengetahui pedang apa yang telah dipraktikkan lawan. Kendo air menetes mengikuti jalur titik arancar. Saat Murong Yuyu mengalahkan Wang Qi, arena kompetisi Feng Yun menjadi gempar. Kaisar Pedang Jiu Xiao Wang Qi berada di peringkat ke-6 dalam peringkat Kaisar Pedang. Dia dikalahkan oleh bintang baru seperti ini. Sekarang mereka tidak lagi tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah peringkat Kaisar Pedang. Mengapa orang-orang yang berada di peringkat terbawah tidak dapat mengalahkan orang-orang yang berada di peringkat teratas Kaisar Pedang? Diperkirakan bahkan Kaisar Pedang yang kejam dan Kaisar Pedang Hati tidak dapat diturunkan. Kompetisi terus berlanjut dan pertarungan seru tersaji dari waktu ke waktu di 9 tahapan kompetisi. Cara ilmu pedang adalah cara yang paling mematikan, dan juga cara yang paling indah. Saat dua pendekar pedang bertarung, jika satu pedang menentukan hasilnya, itu akan membuat orang merasakan bahaya ilmu pedang. Jika Anda bertarung dengan sengit dalam waktu yang lama, Anda akan merasakan kehebatan pedangnya. Jika dua pendekar pedang bertarung, tontonannya pasti akan turun ke level yang lebih rendah. Yang bisa dilihat semua orang hanyalah semangat pedang yang mendominasi dan heroik, tapi bukan sensasi menari di ujung pedang. Segera, Li Jianxin naik ke atas panggung. Lawannya adalah Kaisar Pedang Zhu Feng, yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar Kaisar Pedang. Kaisar Pedang Zhu Feng dikenal sebagai salah satu dari 5 pedang tercepat dalam daftar Kaisar Pedang. Dalam hal kecepatan pedang saja, dia sebanding dengan Kaisar Pedang Kejam dan Kaisar Pedang Hati. Di panggung kompetisi, Kaisar Pedang Zhu Feng tidak langsung menyerang, tetapi menatap Li Jianxin dengan serius. Li Jianxin hanya berdiri di sana, tetapi dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Tidak ada cacat, artinya meskipun Anda menyerang, Anda akan kembali dengan sia-sia. Saya mendengar bahwa kecepatan pedang Anda sangat cepat. Petik 2. Kaisar Pedang Zhu Feng berkata saya tidak berbakat, inilah mengapa semua orang memuji saya. Dipuji oleh semua orang berarti kecepatan pedang Anda memang sangat cepat. Dengan cara ini, jika Anda dapat mencegat pedang saya akan melakukannya, kalah. Jalan Li Jianxin. Apa? Kaisar Pedang Zhu Feng sedikit terkejut. Jejak kemarahan segera muncul. Pihak lain jelas meremehkannya. Dia tidak berpikir pihak lain mengizinkannya. Li Jianxin sebenarnya ingin menentukan hasilnya dengan satu pedang. Dia benar-benar mendominasi. Itu terlalu ceroboh. Lagi pula, Kaisar Pedang Zhu Feng juga merupakan salah satu dari 5 pedang tercepat di daftar Kaisar Pedang.
Dia bisa bersaing dengan lawannya, dalam hal kecepatan pedang. Terlebih lagi, kemenangan harus ditentukan oleh satu pedang. Bahkan Kaisar Pedang yang kejam dan Kaisar Pedang Hati tidak sepenuhnya yakin. Itu tergantung pada orangnya. Itu di penonton atau di arena, semua orang membicarakannya, menatap panggung kompetisi tanpa berkedip. Saat ini, meski Anda hanya mengedipkan mata, Anda mungkin melewatkan pemandangan yang paling menarik. Hati-hati. Titik petik 2. Kaisar Pedang Zhu Feng tetap diam dan bersiap. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghentikan pedang lawannya. Kecerahan cahaya di panggung kompetisi sedikit berubah, dan Li Jianxin berbalik dan turun dari panggung. Apa maksudmu? Kaisar Pedang Zhu Feng sangat marah. Kamu kalah. Li Jianxin berkata dengan tenang tanpa menoleh ke belakang. Aku kalah. Kaisar Pedang Zhu Feng bingung, engah. Aliran darah keluar dari bahu Kaisar Pedang Zhu Feng. Aku memang kalah. Kaisar Pedang Zhu Feng ketakutan. Kecepatan pedang macam apa ini? Dia tidak bisa merasakannya sama sekali, apalagi mencegatnya. Di dunia ini, bisakah pedang setingkat alam Dharma bisa secepat itu? Mungkinkah pihak lain telah mencapai level Raja Pedang atau bahkan Kaisar Pedang? Tidak hanya Kaisar Pedang Zhu Feng yang ketakutan, lebih dari 90% orang di luar lapangan juga ketakutan. Suatu hari, mereka dan Li Jianxin akan menjadi musuh, dan mereka mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Kecepatan pedang lawan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ini menarik. Pedang Ibel 15 Miao Chengxin berdiri di samping, mata Kaisar Pedang Chu Kuang berbinar. Apakah dia sangat kuat? Miao Chengxin tidak percaya bahwa seorang pemula bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Chu Kuang berkata jika Anda tidak berada di level saya, Anda tidak akan pernah tahu betapa kuatnya dia. Dia tidak menjelaskan, beberapa hal tidak dapat dijelaskan. Di bawah panggung kompetisi, murid Kaisar Pedang Kejam dan Kaisar Pedang Hati sedikit menyusut. Sebelumnya, mereka hanya memandang Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan pendekar pedang lainnya. Kemunculan Li Jianxin membuat mereka merasakan sedikit penindasan dan krisis. Inilah kekuatan hati pedang. Dengan hati pedang, kamu dapat dengan sempurna mengendalikan aturan pedang. Senyuman muncul di wajah Li Fuchen, dan semangat juang yang tidak terdeteksi menyebar. Dia selalu tak terkalahkan di alam yang sama. Sejujurnya, sebagai seorang pendekar pedang, dia mendambakan pertarungan yang seimbang, dan mendambakan perasaan bertarung demi kemenangan. Saya harap Anda bisa menjadi lebih kuat. Li Fuchen dapat melihat bahwa Li Jianxin hanya menunjukkan sebagian dari kekuatannya. Dengan kekuatan ini saja, dia bukanlah lawannya. Bagaimana dia layak mendapatkan kekuatan penuhnya untuk pergi. Setelah Li Jianxin mengundurkan diri, semua orang tidak sadar untuk waktu yang lama. Murong Yuyu sudah cukup memukau, namun Li Jianxin bahkan lebih menakjubkan, bahkan menakutkan. Mungkinkah kompetisi pendekar pedang ini akan menciptakan kembali era Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang? Pada awalnya, Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang, keduanya sebagai pemula, memenangkan kompetisi pendekar pedang. Selama beberapa dekade setelah itu, mereka menduduki peringkat pertama dan kedua dalam daftar Kaisar Pedang. Sama menakjubkannya dengan mereka. Mungkin orang ini bisa menantang status Kaisar Pedang. Arena kontes nomor 9, Li Fuchen versus Cui Lohong. Saat wasit selesai berbicara, Kaisar Pedang Lohong Cui Lohong muncul di panggung kompetisi nomor 9 seperti cahaya pelangi. Li Fuchen, sudah kubilang padamu bahwa aku akan menjagamu dengan baik di kompetisi pendekar pedang. Kaisar Pedang Lohong menyeringai. Apakah kamu yakin ingin menjagaku? Li Fuchen melangkah ke depan Kaisar Pedang Lohong. Tentu saja, saya, Kaisar Pedang Lohong, yakin dengan kata-kata saya. Pedang Kaisar Lohong bergerak, dan pedang panjang seperti pelangi muncul di tangannya. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk menyaksikan teknik pedang Lohong saya. Kaisar Pedang Lohong mengarahkan pedang panjangnya, dan energi pedang pelangi dengan warna berbeda meledak. Energi pedang pelangi ini benar-benar berinteraksi satu sama lain dalam kehampaan sekilas, mustahil untuk membedakan mana energi pedang yang sebenarnya dan mana energi pedang yang dibiaskan. Apakah ini teknik pedang Lohongmu? Kelihatannya tidak banyak. Li Fuchen berjalan di antara energi pedang pelangi, bergemerincing, berdentang, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, hanya menyebabkan sedikit percikan api. Ini baru permulaan. Murid Kaisar Pedang Lohong menyusut. Kekuatan Li Fuchen sedikit di luar dugaannya. Pihak lain sebenarnya memblokir serangannya hanya dengan lapisan energi pedang pelindung, tetapi kata-katanya, dia tidak akan berkontribusi pada prestis seorang lain. Pelangi putih menembus matahari. Kaisar Pedang Lohong menunjukkan gerakan uniknya.
Dengan satu gerakan pedang, energi pedang putih murni yang tak terbayangkan meledak dan kehancuran. Pelangi yang jatuh melambangkan akhir dari pelangi, yang sangat diinginkan. Li Fuchen menyerang dengan pedangnya, dan energi pedang putih runtuh, dan benang tak terlihat terpotong sembarangan di kehampaan. Gerakan pedang, pedang yang kejam. Ada suatu masa ketika Flowing Blade Ruthless adalah jurus pedang terkuat Li Fuchen. Meskipun sekarang digantikan oleh teknik pedang Sutian dan teknik pedang Yuanji, dan bahkan dilampaui oleh teknik pedang Meteor, ilmu pedang Li Fuchen telah berkembang pesat, Liu Bian Qingwu juga telah maju dengan pesat, dan hampir mencapai tingkat ekstrim beberapa tahun yang lalu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Liu Bian Wuqing saat ini tidak lagi memuat aturan api, tetapi hanya aturan ilmu pedang murni. Ini juga berkat inspirasi ilmu pedang biasa karya Su Pingfan. Jurus khusus penusuk matahari pelangi putih dipatahkan, dan Kaisar Pedang Pelangi jatuh merasa ngeri. Dia mundur dengan gila-gilaan, pedang panjang itu bergerak dan memutar kabel pedang untuk menghindari cedera. Dentang, 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 dentang. Percikan beterbangan dan berputar, dan lengan Kaisar Pedang Lohong sedikit mati rasa. Benang pedang ini lebih keras dan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan telah dikalahkan pada saat ini. Sial, kenapa dia begitu kuat? Wajah Kaisar Pedang Lohong pucat dan dia sangat terhina. Sebelumnya, dia berkata bahwa dia akan menjaga Li Fuchen dengan baik. Sekarang dialah yang dirugikan. Di bawah pengadukan pedang panjang yang gila-gilaan, kawat pedang itu akhirnya putus. Tentu saja, ini terutama karena Li Fuchen tidak berusaha sekuat tenaga. Kaisar Pedang Luohong mungkin memiliki jurus pedang yang lebih kuat yang belum dia gunakan. Li Fuchen, aku telah meremehkanmu. Awalnya, pedang berikutnya ini adalah kartu trufku untuk masuk 10 besar. Sekarang kamu memenuhi syarat untuk melihatnya, Lohong 9 hari. Kaisar Pedang Lohong naik ke langit, saat berikutnya, seluruh sosoknya menghilang, dan 9 matahari berwarna-warni muncul di langit. Matahari tiba-tiba bersinar dan berubah menjadi 9 energi pedang yang menyilaukan yang menyerang Li Fuchen. Menghadapi 9 energi pedang ini, Li Fuchen merasakan pesona kehancuran besar, seperti 9 matahari yang jatuh pada saat yang bersamaan. Jika pendekar pedang lain yang melakukan gerakan ini, dia harus diledakkan menjadi abu, tapi sayangnya, orang yang mengambil langkah ini adalah Li Fuchen. Itu masih kekejaman dari pedangnya, tapi kali ini kekejaman dari pedangnya memberi orang pesona yang menakutkan dari keheningan langit dan bumi dan kekejaman di jalan. Dalam kehampaan, benang pedang terjalin, dengan mudah memotong 9 energi pedang, dan mendarat di Kaisar Pedang Lohong. Suara nyaring, Kaisar Pedang Lohong benar-benar dibuang, tubuhnya berlumuran darah. Kompetisi pendekar pedang. Ini benar-benar seperti ombak di belakang sungai Yangtze yang mendorong ombak ke depan. Meskipun Li Fuchen ini tidak secemerlang Li Jianxin dan Murong Yuyu, dia hampir sama bagusnya dengan Yuan Haoji. Peringkat tinggi dalam daftar Kaisar Pedang. Eksistensi ke-15 benar-benar hilang seperti ini, tidak ada ketegangan sama sekali. Semua orang sudah terbiasa dengan kekalahan Kaisar Pedang Lohong. Kompetisi pendekar pedang ini tidak diragukan lagi berada di urutan kedua setelah Kaisar Pedang. Dalam kompetisi pendekar pedang, ada banyak bintang baru, dan para ahli pendekar pedang veteran telah menghadapi krisis yang hebat. Kekuatannya bagus. Aku berharap bisa bertarung denganmu, kata Yuan Haoji ketika Li Fuchen mengundurkan diri. Di antara pendekar pedang tingkat 6, satu-satunya yang dia kenali adalah Li Jianxin, Murong Yuyu dan Li Fuchen. Namun, dua yang pertama terlalu kuat, dan satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah Li Fuchen. Petik 2. Oke. Aku akan lebih serius ketika saatnya tiba. Mendengar ini, Yuan Haoji melotot. Apa artinya serius? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang tidak berusaha sekuat tenaga? Tentu saja dia bisa melihat bahwa Li Fuchen tidak berusaha sekuat tenaga, tapi dia tidak memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Tidak mungkin untuk tiba-tiba meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Li Fuchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Yuan Haoji sangat marah sehingga dia ingin segera melawan Li Fuchen dan memberinya pelajaran. Lain kali, giliran Yuan Haoji. Mungkin karena marah pada Li Fuchen, Yuan Haoji menunjukkan kekuatannya yang luar biasa begitu dia muncul dan menghempaskan lawannya dengan satu serangan pedang. Ketika dia turun dari panggung, dia melirik Li Fuchen dengan sengaja dan provokatif. Li Fuchen tampak acuh tak acuh dan mengabaikan Yuan Haoji. Kekuatan Yuan Haoji memang lumayan, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk tampil sekuat tenaga, kecuali kekuatan lawan meningkat puluhan kali lipat. Arena Kontes No. 4, Tang Xing vs. Zheng San. Setelah pertarungan antara Murong Yuyu dan Kaisar Pedang Jiu Xiao Wangqi, kompetisi puncak lainnya akan datang.
Zheng San, yang dikenal sebagai Kaisar Pedang Bengshan, berada di peringkat ke-8 dalam daftar Kaisar Pedang. Teknik pedangnya setebal gunung. Siapapun dengan kekuatan yang lebih lemah bahkan tidak dapat memblokir kekuatan pedangnya dan akan hancur menjadi lumpur berdarah. Tang Xing, sebaliknya, adalah bintang baru dalam kompetisi pendekar pedang ini, kedua setelah Li Jianxin. Dulu, lawannya relatif lemah, sehingga kehadirannya relatif rendah. Sekarang lawannya adalah Zheng San, yang berada di peringkat ke-8 di peringkat Kaisar Pedang. Bisakah dia terkejut? Tentu saja, Zheng San tidak akan meremehkan Tang Xing. Kaisar Pedang Jiu Xiao dan Kaisar Pedang Su Feng telah belajar dari masa lalu. Jika dia berani meremehkan Tang Xing, dia pasti akan gagal total. Tentu saja, Tang Xing tidak mungkin meniru Murong Yuyu dan Li Jianxin dan mengalahkannya dengan mudah. Pedang Zheng San adalah pedang besar selebar dan sepanjang panel pintu. Begitu pedang besar itu diangkat, kekuatan pedang yang berat sudah dilepaskan. Di bawah panggung kompetisi, beberapa kontestan yang dekat dengannya merasakan tubuh mereka tenggelam. Ada gunung yang menekanku dan aku tidak bisa bernapas dengan mudah. Teknik pedang gunung runtuh yang mengerikan. Dilihat dari kekuatan pedangnya, tampaknya kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Pedang 9 Surga. Ekspresi Kaisar Pedang Jiu Xiao Wang Qi berubah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia memiliki perasaan samar bahwa kekuatan Zheng San telah melampaui dirinya. Anda harus tahu bahwa dalam kompetisi pendekar pedang terakhir, dia mengalahkan Zheng San dalam puluhan gerakan. Hati-hati, Zheng San meraung dan menyerang Tang Xing dengan serangan yang menghancurkan gunung. Tubuh Tang Xing tetap tidak bergerak, dan niat pedang setebal bintang mengelilinginya, seolah-olah dia berencana menggunakan niat pedangnya untuk melawan pedang lawan. Ledakan. Di panggung kompetisi, udara bergetar, dan lingkaran riak yang terlihat dengan mata terbuka beriak. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa pedang kuat Zheng San bahkan tidak mematahkan niat pedang Tang Xing. Ilmu pedang macam apa ini? Ini lebih tebal dan lebih agung daripada ilmu pedang Bensan milik Zheng San. Jelas memiliki pesona bintang di dalamnya. Tidak tahu di mana Tang Xing berada. Apa itu Kendo? Star Sword Way. Hanya Li Fuchen yang bisa mengetahui secara sekilas bahwa Tang Xing berlatih Star Sword Way. Karena niat pedang lawan jelas mengandung aturan bintang. Dan tangan bintang dan tangan bulannya juga berisi aturan bintang. Namun, Li Fuchen dapat melihat bahwa aturan bintang lawan belum melahirkan aturan gravitasi. Jika aturan gravitasi dilahirkan, kekuatannya akan sangat menakutkan, dan mustahil baginya untuk menjadi miliknya musuh. Bagaimanapun, tangan bulannya hanya berisi aturan bintang-bintang. Sedangkan untuk pedang bintang lawan, selain aturan bintang juga ada aturan pedang. Keduanya menyatu, dengan kekuatan membasmi pedang dan beratnya jalan berbintang. Dibandingkan dengan teknik pedang bintang Tang Xing, teknik pedang gunung runtuh milik Zheng San secara inheren lebih lemah pada tingkat tertentu. Bagaimanapun, teknik pedang gunung runtuh hanyalah jenis teknik pedang tanah tebal dan tidak dapat dibandingkan dengan kendo khusus ini. Apa? Zheng San merasa ngeri, darahnya mendidih. Di sisi berlawanan, Tang Xing berkata dengan tenang, aku telah menahan pedangmu, dan sekarang giliranmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang yang berat di tangannya, dan menebasnya dengan pukulan yang berat Zheng Shan. Ledakan. Panggung kompetisi berguncang, dan Zheng San terpaksa berlutut dengan satu kaki, membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran darah. Terlalu kuat, sangat terlalu kuat. Dia bukan tandingannya sama sekali. Awalnya, saya pikir Li Jianxin adalah bintang yang sedang naik daun dalam kompetisi pendekar pedang ini dan memenuhi syarat untuk menantang Kaisar Pedang yang kejam dan Kaisar Pedang Hati. Sekarang tampaknya Tang Xing sama sekali tidak kalah dengan Li Jianxin. Meskipun kecepatan pedang Li Jianxin sangat cepat, tetapi ilmu pedang Tang Xing jelas bersifat ofensif dan defensif. Sangat sulit untuk menembus pertahanannya dengan satu pedang. Kompetisi pendekar pedang terakhir memiliki Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang dalam kompetisi pendekar pedang ini, jika Li Jianxin. Dia dan Tang Xing masing-masing dapat mengalahkan Kaisar Pedang Kejam dan Kaisar Pedang Hati, dan akan menjadi generasi baru Kaisar Pedang. Meskipun agak terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang, itu hampir sama. Tang tidak merasakan kehadirannya sejak awal permainan. Xing menjadi pemain terbaik dalam sekejap, memukau seluruh penonton. Arena Kontes No. 6, Li Fuchen vs. Yuan Haoji. Setelah beberapa saat, giliran Li Fuchen lagi. Kali ini lawannya adalah Yuan Haoji, yang sebelumnya telah memprovokasi dia. Giliran kita. Mata Yuan Haoji meledak dengan semangat juang. Giliran kita. Li Fuchen terbang ke atas panggung.
Tanpa berkata apa-apa, keduanya langsung bertukar pukulan. Terlihat bahwa Yuan Haoji juga mengikuti jalur ilmu pedang tebal, namun ilmu pedangnya bukanlah ilmu pedang bintang atau ilmu pedang tanah tebal, melainkan ilmu pedang komet. Kendo komet tidak seberat kendo bintang dan kendo bumi, namun sangat eksplosif, dengan kekuatan dan kecepatan. Kalau saya harus mendeskripsikannya, komet kendo agak mirip dengan gabungan meteor kendo dan Houtu kendo. Dalam duel dengannya, Li Fuchen menggunakan teknik pedang meteor. Teknik pedang meteor juga memiliki kekuatan dan kecepatan. Kalahkan aku. Pedang besar di tangan Yuan Haoji terangkat dengan mudah. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi komet, berdampak pada Li Fuchen. Meteor dari langit. Li Fuchen membubung ke langit dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Ledakan. Kedua lampu pedang itu bertabrakan, dan cahaya di panggung kompetisi begitu menyilaukan bahkan tubuh kedua orang itu pun tertelan. Berapa banyak ilmu pedang yang dikuasai Li Fuchen? Memang, saya juga memiliki pertanyaan ini. Setiap kali dia mengganti lawannya, dia mengubah ilmu pedangnya. Sangat sulit untuk mengetahui rutinitasnya. Lebih dari yang bisa kamu kunyah. Menjadi mahir dalam berbagai teknik pedang sepertinya bukan hal yang baik. Tetapi setiap teknik pedangnya telah mencapai tingkat yang mendekati ekstrim. Pada awalnya, semua orang tidak terlalu memperhatikan Li Fuchen, tetapi setelah banyak pertandingan, semua orang secara bertahap menemukan keunggulan Li Fuchen. Mampu mempraktikkan berbagai teknik pedang hingga level yang mendekati level ekstrim bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang awam. Bagaimana mungkin? Mengapa ilmu pedangnya lebih cepat dariku? Cahaya menyilaukan menghilang, dan sosok Yuan Haoji sedikit bergoyang, ekspresinya jelek. Komet Kendo miliknya memiliki kekuatan dan kecepatan, menurut anggapannya seharusnya mampu menekan lawan. Siapa sangka Kendo lawan juga memiliki kekuatan dan kecepatan didukung oleh kecepatan absolut, sangat kuat. Komet meledak. Mengambil napas dalam-dalam, kekuatan pedang Yuan Haoji melonjak, dan dia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti komet sungguhan, membawa cahaya dan panas yang menakutkan, dan menyerang Li Fuchen dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini belum berakhir, ketika cahaya pedang komet mendekati Li Fuchen, tiba-tiba meledak, dan pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Li Fuchen. Pedang ini adalah pedang Yuan Haoji yang pasti bisa membasmi. Dia tidak percaya Li Fuchen bisa menangkapnya. Ini agak berulang dengan teknik pedang meteorku, ini waktunya untuk berakhir. Pedang manusia bergabung menjadi satu, dan Li Fuchen berubah menjadi cahaya pedang yang lebih menyilaukan, yang tiba-tiba menembus kekuatan pedang Yuan Haoji dan bersilangan dengan lawan. Puff! Dada Yuan Haoji berlumuran darah, matanya membelalak. Pedang dan manusia menjadi satu. Kaisar pedang hati menyipitkan matanya. Kaisar pedang juga mengikuti jalan mengintegrasikan manusia dan pedang. Namun, perpaduan manusia dan pedang kaisar pedang jauh lebih maju, tidak lagi terbatas pada perpaduan sederhana antara manusia dan pedang. Saat bertarung melawan kaisar pedang, nafas lawan saja akan memberikan perasaan yang tak tertandingi nyata pria dan pedang itu bersatu. Aku kalah kali ini, lain kali, kita akan bertarung. Yuan Haoji berkata dengan enggan. Teknik pedang meteor Li Fuchen hanya sedikit lebih baik daripada teknik pedang kometnya. Kesenjangannya tidak terlalu besar. Lain kali, dia pasti akan mengalahkan Li Fuchen. Li Fuchen tersenyum dan berkata, itu tidak perlu. Lawan bahkan tidak bisa mengalahkan teknik pedang meteornya, jadi bagaimana dia bisa menghadapi teknik pedang Su Tian dan teknik pedang Yuan Ji? Sombong, kamu hanya satu tingkat lebih baik dariku. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi orang lain nanti. Yuan Haoji tidak marah. Pihak lain terlalu sombong. Dia kalah dari pihak lain lagi pada titik kunci bahwa seseorang dapat memberinya pelajaran. Li Fuchen memberitahu pihak lain apa artinya menjadi manusia surga dan bumi. Kedua pria itu turun dari panggung dan permainan dilanjutkan. Arena Kontes No. 2, Xiao Yuan vs. Liu Huo. Begitu suara wasit turun, seluruh arena Feng Yun menjadi gempar. Xiao Yuan ini adalah kaisar pedang hati, peringkat keempat dalam daftar kaisar pedang, kedua setelah kaisar pedang, dan di antara kaisar pedang yang kejam. Dan Liu Huo bukanlah orang yang tidak dikenal, tapi kaisar pedang api merah yang menempati peringkat ke-12 dalam peringkat kaisar pedang. Kaisar pedang api merah, kamu bukan tandinganku. Kaisar pedang hati Xiao Yuan berkata kepada kaisar pedang api merah. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Semangat juang kaisar pedang api merah melonjak ke langit. Dia hanya berada di peringkat ke-12 dalam daftar kaisar pedang, tetapi dia tidak akan puas dengan peringkat ini.
Kalau begitu, ayo kita bertindak. Kaisar Pedang Hati berdiri dengan tangan di belakang punggung, tanpa pedang di tubuhnya. Api merah tidak terbatas. Kiang, pedang merah terhunus, Kaisar Pedang Api Merah melambai ringan, dan gelombang merah melonjak menuju Kaisar Pedang Hati. Kaisar Pedang Hati masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa niat untuk mengambil tindakan, tetapi ketika gelombang merah mendekatinya, cahaya pedang yang tak tertandingi meledak, membelah gelombang merah menjadi dua. Itu adalah cara pedang hati Kaisar Pedang Hati. Jalan pedang hati menggunakan hati sebagai pedang. Pedang itu sama kuatnya dengan hati. Petik 2. Hati dan pedang digabungkan, apakah ini cara pedang hati? Li Fuchen tergerak. Cara pedang hati Kaisar Pedang Hati tidak diragukan lagi merupakan cara ilmu pedang yang sangat langka. Banyak orang dapat mengendalikan pedang dengan pikirannya, tetapi Kaisar Pedang Hati tidak menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang, tetapi menggunakan hatinya sebagai pedang, yang levelnya jauh lebih tinggi. Pedang hati membelah gelombang merah, dan Kaisar Pedang Hati memandang Kaisar Pedang Api Merah, kamu bukan tandinganku. Kaisar Pedang Hati, aku akui kamu kuat, tapi aku, Kaisar Pedang Api Merah, tidak pernah berhenti bergerak maju. Hari ini, saya akan membiarkan dunia melihat niat pedang darah merah yang telah saya pelajari, Kaisar Pedang Api Merah, melalui latihan keras selama beberapa dekade. Saat Kaisar Pedang Api Merah berbicara, pedang semerah darah keluar dari tubuhnya, dengan kekuatan yang menakutkan. Dia benar-benar menggabungkan niat pedang api dengan kekuatan ki dan darah. Di ruang pribadi tertinggi, Raja Pedang Xuan Ming tergerak. Master Pedang Huya memuji Kaisar Pedang Api Merah ini sungguh luar biasa. Dia telah mengintegrasikan hidupnya ke dalam ilmu pedang. Hanya Master Pedang yang tahu betapa sulitnya menggabungkan niat pedang dengan kekuatan ki dan darah, tidak ada yang buruk mengenai hal itu. Master Pedang Bai Hua mengangguk, hidup itu seperti api, dan niat pedang itu seperti api. Jelas sekali, Kaisar Pedang Api Merah ini bukan hanya Kaisar Pedang, tetapi juga seorang Kaisar pemurnian tubuh dan darah. Ketiga Master Pedang sangat terkejut, dan Li Fuchen juga sangat terkejut. Niat pedang darah merah dari Kaisar Pedang Api Merah sudah bisa dianggap sebagai ilmu pedang pemurnian tubuh. Ada rasa ingin tahu dan harapan di mata Li Fuchen. Dia tidak tahu seberapa kuat teknik pedang pemurnian tubuh api ini. Di panggung kompetisi, Kaisar Pedang Hati dengan jelas merasakan tekanan dari maksud pedang darah merah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dapat membuatnya merasa tertindas, yang berarti pihak lain memenuhi syarat untuk bertarung bersamanya. Kaisar Pedang Hati, terima serangan lagi dariku. Kaisar Pedang Api Merah mengayunkan pedang panjangnya, dan sinar energi pedang darah merah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Kaisar Pedang Hati. Klik, klik, klik. Dalam kehampaan, cahaya pedang terjalin, dan energi pedang darah merah Kaisar Pedang Api Merah dicegat satu demi satu. Pedang hati Kaisar Pedang Hati Dao tidak mudah dipatahkan. Orang lain perlu mengayunkan pedang mereka untuk bergerak, tapi dia hanya perlu menggunakan pikirannya untuk bergerak. Kesenjangannya menyempit. Mata Li Fuchen seperti kilat. Sebelumnya, Kaisar Pedang Hati membelah jurus pedang Kaisar Pedang Api Merah dengan satu pukulan pedang hatinya. Sekarang, kedua sisinya hampir berimbang, dan jaraknya semakin menyempit. Kaisar Pedang Api Merah menjadi semakin berani saat dia bertarung. Pedang darah merah ki seperti darah ayam, menjadi semakin kuat, dan seluruh tahap kompetisi berlumuran darah. Namun, tidak peduli seberapa kuat ki pedang darah merah, akan sulit untuk menyerang dalam jarak 3 kaki dari Kaisar Pedang Hati. Tampaknya 3 kaki ini adalah area terlarang. Api merah seperti naga. Kaisar Pedang Api Merah meraung, dan kekuatan maksud pedang darah merah meningkat lagi. Energi pedang berubah menjadi naga api berwarna darah dan menyerang Kaisar Pedang Sentripetal. Dentang, dentang, dentang. Area terlarang telah rusak. Naga api berdarah itu bergegas ke area terlarang dan berhenti dalam jarak 1 kaki dari Kaisar Pedang Hati. Melihat Kaisar Pedang Api Merah begitu kuat, para penonton dan penonton sudah membicarakannya. Situasinya menjadi semakin kacau. Awalnya aku mengira hanya Li Jianxin dan Tang Xing yang bisa menantang Kaisar Pedang Kejam dan Kaisar Pedang Hati, tapi sekarang ada Kaisar Pedang Api Merah lainnya. Bahwa Kaisar Pedang Api Merah akan menjadi seperti ini. Ya, semua orang telah dikalahkan, hanya dia yang menyusul. Tetapi apakah dia dapat bersaing dengan Kaisar Pedang Hati masih belum diketahui. Meskipun jalan pedang hati menggunakan hati sebagai pedang, hanya Kaisar Pedang Hati yang bisa menggunakan pedang. Dia adalah Kaisar Pedang Hati terkuat. Semua orang membicarakannya, dan situasi di panggung kompetisi menjadi intens.
Niat pedang darah merah Kaisar Pedang Api Merah begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Pedang Hati tidak dapat menekan lawannya untuk sementara waktu. Kaisar Pedang Hati, kenapa kamu belum menghunus pedangmu? Teriak Kaisar Pedang Api Merah. Kaisar Pedang Hati menghela nafas dan matanya menjadi tajam, kamu bangga bisa memaksaku menggunakan pedang. Bentuk pertama dari pedang hati, detak jantung. Kaisar Pedang Hati, dan pedang itu terhunus, cahaya pedang beriak seperti air, menyebar ke area sekitarnya. Puf puf puf. Begitu, pedangnya keluar, niat pedang berdarah merah yang awalnya ganas segera menghilang. Ilmu pedang yang sangat kuat. Kaisar Pedang Hati lebih kuat dari 20 tahun yang lalu. Semua orang membuat kemajuan, bagaimana mungkin Kaisar Pedang Hati tidak membuat kemajuan? Saya hanya tidak tahu seberapa banyak dia telah meningkat. Kekuatan pedang ketiga Kaisar Pedang Hati bahkan membuat mata Li Fuchen berbinar. Jurus lawan memiliki maksud pedang yang luas dan misterius. Bahkan Li Fuchen tidak dapat melihat misteri dari gerakan ini. Tentu saja, jika Li Fuchen bisa melihatnya, jalan pedang hati tidak akan begitu ajaib. Meskipun dia telah menyaksikan jalan pedang hati Kaisar Pedang Hati 20 tahun yang lalu, saat lawan menghunus pedangnya, Kaisar Pedang Api Merah masih merasakan sedikit keputusasaan. Namun tak lama kemudian, jejak keputusasaan ini terbakar menjadi abu, dan mata Kaisar Pedang Api Merah memancarkan cahaya pedang yang menyala-nyala. Kaisar Pedang Hati, ambillah jurus terkuatku, alam semesta api merah. Boom! Niat pedang berdarah merah meledak hingga batasnya. Kaisar Pedang Api Merah melintas dan menusuk Kaisar Pedang Hati dengan pedang. Segera setelah pedang dilepaskan, energi pedang terbagi, dan energi pedang darah merah ada di mana-mana di langit dan di tanah. Seolah seluruh arena kompetisi telah berubah menjadi dunia energi pedang darah merah. Pedang Hati Gaya Kedua, Pesona Hati. Kaisar Pedang Hati tampak acuh tak acuh. Dengan lambaian pedang panjangnya, dunia ki pedang darah merah hancur keluar dari sudut mulutnya. Kaisar Pedang Api Merah tidak bisa dikatakan lemah. Lawan yang telah memahami maksud pedang darah merah jauh lebih kuat daripada Kaisar Pedang Sembilan Surga Kaisar bahkan lebih kuat dan sangat kuat, tidak ada yang pernah bisa melihat Xuanzu dalam ilmu pedang batin lawan. Mungkin Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang dapat melihat sedikit Xuanzu, tetapi Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang tidak perlu berpartisipasi kompetisi pendekar pedang. Dapat dikatakan bahwa meskipun Kaisar Pedang Api Merah dikalahkan, dia tetap mulia. Adapun Kaisar Pedang Hati, setelah pertempuran ini, semua orang merasa ketakutan. Tahap kontes No. 6, Li Fuchen vs. Zulang, yang telah memenangkan lebih dari 10 pertandingan berturut-turut, akhirnya bertemu lawan yang relatif kuat. Tentu saja, kekuatan ini adalah apa yang dilihat semua orang. Bagaimanapun, Zulang adalah Kaisar Pedang Zufeng, peringkat ke-9 dalam daftar Kaisar Pedang. Meskipun dia bahkan tidak bisa menangkap pedang Li Jianxin sebelumnya, siapakah Li Jianxin yang bisa menyainginya? Pedang yang kejam. Keberadaan Kaisar dan Kaisar Pedang Hati. 9 Pedang Zufeng. Di panggung kompetisi, Kaisar Pedang Zufeng segera mengaktifkan teknik pedangnya, dan seluruh tubuhnya seperti embusan angin, menyapu Li Fuchen. Ding 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 ding. Percikan beterbangan, dan Li Fuchen menolak semua gerakan pedang Kaisar Pedang Zufeng. Kaisar Pedang Zufeng tidak menganggapnya serius. Ini adalah pedang pertama. Di antara 9 pedang Zufeng, setiap pedang lebih cepat dari pedang terakhir. Sayangnya dia tidak bisa langsung menggunakan pedang ke-9. Jika tidak, saat dia menghadapi Li Jianxin, dia tidak akan bisa menangkap pedang lawan. Pedang kedua, pedang ketiga. Segera, Kaisar Pedang Zufeng telah mencapai pedang ke-6. Angin di panggung kompetisi telah berubah menjadi angin kencang. Ini bukanlah angin kencang di tempat biasa, melainkan jenis angin kencang yang hanya dapat ditemukan di daerah dengan aturan angin yang sangat kencang Kaisar Alam Dharma. Ini adalah area terlarang dan Anda akan mati jika masuk. Tapi Li Fuchen, yang berada di tengah angin kencang, jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Kaisar Pedang Zufeng. Tidak peduli dari sudut mana dia menyerang, dia akan dengan mudah dihadang oleh lawan ember besi yang tidak bocor. Pedang ke-7. Pedang ke-8. Angin kencang berubah menjadi badai. Dalam sekejap, Kaisar Pedang Zufeng sendiri tidak tahu berapa banyak serangan pedang yang telah dia pukul. Teknik pedang Zufeng, kejar angin kencang. Secepat angin, pedang akan secepat kilat. Mata Li Fuchen bagaikan kilat saat dia mengamati teknik pedang Zufeng Kaisar Pedang Zufeng. Tidak diragukan lagi bahwa Zufeng Kendo bercampur dengan Windao, namun tidak menghalangi Li Fuchen untuk menyerap esensi Kendo. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas apa itu Kendo. Bagi Li Fuchen, apapun yang bisa membuat Kendo lebih kuat bermanfaat bagi Kendo.
Sama seperti Li Fuchen yang ingin menghilangkan atribut api dari tulangnya, ia tidak menolak api tersebut. Kekerasan dan keganasan api, jika digunakan dalam kendo, niscaya akan membuat kendo tersebut semakin kuat. Hanya saja dia tidak ingin mengintegrasikan jalur api itu sendiri ke dalam ilmu pedang. Kecuali suatu hari, ilmu pedangnya telah mencapai puncaknya, dia mungkin dapat mencoba mengintegrasikan Wan Dao. 8 pedang berturut-turut tidak dapat melakukan apapun pada Li Fuchen. Wajah Kaisar Pedang Zhu Feng sangat serius. Dia merasa telah meremehkan Li Fuchen, atau dengan kata lain, semua orang meremehkan Li Fuchen 9 pedang betapa menakutkannya, terutama pedang ke-7 dan ke-8. Kecepatan pedang telah mencapai titik ekstrim. Biasanya, bahkan jika pertahanan Li Fuchen tidak dapat ditembus, lawan akan bingung dan bingung, tetapi lawan tidak memiliki kinerja darinya, dari awal hingga akhir. Dia terlihat sedikit berat, tapi terlihat tenang. Pedang ke-9. Kaisar Pedang Zhu Feng meraung di dalam hatinya dan melepaskan pedang ke-9. Pedang ke-9 mengumpulkan esensi dari 8 pedang sebelumnya, tidak hanya meningkatkan kecepatan pedang ke tingkat yang baru, tetapi juga kekuatan pedang ke tingkat yang baru. Begitu pedang ini keluar, semua aturan langit dan bumi di panggung kompetisi dihilangkan, hanya menyisakan aturan pedang dan aturan angin bertiup ke arah Li Fuchen. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit dipercaya oleh orang biasa. Pedang yang sangat cepat, mari kita lihat bagaimana kamu memblokirnya kali ini. Di antara penonton, Yu Wen Haoji terkejut, dan segera menatap Li Fuchen dengan sombong. Aku akhirnya menunggu pedang ini. Li Fuchen tersenyum. Dia telah terjerat dengan pihak lain sampai sekarang hanya untuk menunggu pedang ini. Seperti yang diharapkan, pedang ini mengandung lebih banyak esensi kendo daripada gabungan 8 pedang sebelumnya. Hanya dengan satu pandangan saja sudah memberi Li Fuchen banyak inspirasi dalam pikirannya. Tapi ini waktunya untuk berakhir. Di dalam kehampaan, aliran cahaya melintas, dan ledakan besar terjadi. Kaisar Pedang Zhu Feng terbang mundur dan mengeluarkan aliran darah dari mulutnya. Selama pertempuran dengan Yu Wen Haoji, Li Fuchen tidak berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan teknik pedang meteor. Namun, teknik pedang meteor dengan seluruh kekuatannya tidak lebih lambat dari pedang ke-9 Kaisar Pedang Zhu Feng, dan kekuatannya satu tingkat lebih tinggi. Patah pedang ke-9ku dengan kecepatan pedang. Kaisar Pedang Zhu Feng terkejut. Dengan kata lain, jika Li Fuchen mau, dia juga bisa mengalahkannya dengan satu pedang, tapi dia tidak melakukan itu. Mendesis. Di arena kompetisi Feng Yun, banyak orang menghirup udara. Li Fuchen selalu tertutup, dan semua orang mengira kekuatannya hanya di level menengah atas. Sekarang, kalau dilihat, jelas bukan level menengah atas Murong Yuyu dan pedang api merah. Kaisar dan yang lainnya berselisih, siapa yang kuat dan siapa yang lemah hanya akan diketahui setelah bertarung. Orang pembawa sial, dia menyembunyikan kekuatannya. Yu Wen Haoji marah. Saat pihak lain bertarung dengannya, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Ini jelas berarti dia tidak menganggapnya sebagai lawan. Kekuatan Li Fuchen sangat kuat. Aku ingin tahu di mana dia akan mendapat peringkat pada akhirnya. Kaisar Zizu memuji penonton. Kaisar berdarah besi berkata saya kira seharusnya ada harapan untuk 5 besar. Kaisar Zizu mengangguk. 5 kandidat teratas adalah Kaisar Pedang King King, Kaisar Pedang Hati, Li Jianxin, Tang Xing, Murong Yuyu, Kaisar Pedang Api Merah, dan Li Fuchen. Dengan bakat Li Fuchen dalam ilmu pedang, dia akan melakukannya bukan tanpa kartu truf, 5 besar masih menjanjikan. Mengalahkan Kaisar Pedang Zhu Feng membuat popularitas Li Fuchen melambung tinggi, tidak lagi sepopuler sebelumnya, dan hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Di adegan berikutnya, Li Fuchen bertemu dengan seorang kenalan. Kaisar Hujan Pedang Wu Yu. Sebagai peringkat 283 di peringkat Kaisar Agung dan peringkat 27 di peringkat Kaisar Pedang, Wu Yu tidak boleh melewatkan kompetisi pendekar pedang. Tentu saja, dia sudah bersiap untuk bertemu Li Fuchen di kompetisi pendekar pedang. Saya mengaku kalah. Di panggung kompetisi, Wu Yu langsung mengaku kalah. Dengan kekuatannya saat ini, ia bahkan tidak sebaik Li Fuchen beberapa tahun lalu, apalagi Li Fuchen sekarang. Yang terpenting menghadapi Li Fuchen, dia punya bayangan. Keluarga Wu belum menentukan apakah Wu Chengjue, sang ahli pedang, mati di bawah pedang Li Fuchen, tetapi menurut pendapat Wu Yu, Wu Chengjue pasti mati di bawah pedang Li Fuchen. Tidak ada yang terkejut bahwa Wu Yu menyerah. Meskipun Feng Yun Arena memiliki formasi penyembuhan yang dapat mengobati cedera, yang terbaik adalah jangan sampai terluka. Jika Anda menghadapi lawan yang tak terkalahkan, Anda tetap harus melawannya hanya membuang-buang waktu. Ketika dia bertemu Wu Yu lagi, sumur kuno Li Fuchen menjadi tenang.
Dia dan keluarga Wu tidak memiliki kebencian yang mendalam. Hanya murid-muridnya yang memiliki keterikatan dengan keluarga Wu tidak lagi main-main dengannya. Arena Kontes No. 8, Ningke vs. Song Sanhe. Saat suara wasit dibunyikan, keributan penonton bahkan lebih besar daripada duel antara Kaisar Pedang Hati Xiao Yuan dan Kaisar Pedang Api Merah Liu Huo. Kaisar Pedang Kejam Ningke berada di urutan ketiga dalam daftar Kaisar Pedang. Ini adalah eksistensi yang lebih mempesona daripada Kaisar Pedang Hati. Kaisar Pedang Sanhe Song Sanhe, yang kelima dalam daftar Kaisar Pedang, juga merupakan eksistensi yang tidak dapat diabaikan. Kaisar Pedang Hati telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan, dan semua orang menantikan untuk melihat kekuatan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Kaisar Pedang Kejam Ningke, dan Kaisar Pedang Gunung dan Sungai Song Sanhe akan mampu mempertahankan beberapa pedang di tangannya, dari Kaisar Pedang yang kejam. Ningke, Kaisar Pedang yang kejam. Melihat Kaisar Pedang yang kejam, Li Fuchen memikirkan Sue Feng, pedang kejam dari Sekte Changlan. Tentu saja, pada saat itu, Sue Feng hanya berada di alam jahat duniawi, jadi dia pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan Kaisar Pedang yang kejam, bahkan dengan kemungkinan pihak lain. Kaisar Pedang Kejam Ningke mengenakan pakaian putih, bersih, dan matanya dingin dan acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli tentang apapun di dunia. Ini adalah pria yang hanya memiliki pedang di hatinya. Menghadapi Kaisar Pedang yang kejam, bahkan Kaisar Pedang Gunung dan Sungai, merasakan banyak tekanan di hatinya. Dia lebih suka menghadapi Kaisar Pedang Hati daripada Kaisar Pedang tak berperasaan. Ini adalah monster yang hanya memiliki pedang di hatinya. Menghadapinya seperti menghadapi pedang dingin yang tiada taraf, tindakannya sangat tiba-tiba, tidak perlu, dan sangat lemah. Namun, Kaisar Pedang Gunung dan Sungai masih berada di urutan kelima dalam daftar Kaisar Pedang. Dia menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan kekuatan pedang yang agung seperti gunung dan sungai naik ke langit. Hati-hati, Kaisar Pedang Sanhe menghunus pedang panjangnya dan menyerang Kaisar Pedang Qingshan dengan satu gerakan. Dengan lebar puluhan meter, Kaisar Pedang Kejam berdiri di sana dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia adalah pendekar pedang tiada taraf yang sendirian di dunia. Masih belum mengambil tindakan. Kaisar Pedang Sanhe menyipitkan matanya. Tepat ketika jurus pedang mendekati Kaisar Pedang Wuking, Kaisar Pedang Qingqing mengambil tindakan. Kedua jari telunjuk tangan kanannya terangkat bersamaan, dan dengan satu tusukan, jurus pedang Kaisar Pedang Sanhe seperti bola karet kempes, menghilang dalam sekejap. Puff! Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, dan Kaisar Pedang Sanhe terbang mundur. Dengan satu jari, Kaisar Pedang Sanhe Song Sanhe dikalahkan. Mendesis. Suara terengah-engah terdengar satu demi satu. Kekuatan Kaisar Pedang yang kejam lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang sebelumnya. Li Jianxin mengalahkan Kaisar Pedang Su Feng dengan satu pedang, yang telah membuat mereka kagum. Sekarang Kaisar Pedang yang kejam mengalahkan Kaisar Pedang Sanhe dengan satu jari, pemandangannya tidak diragukan lagi dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Lupakan saja, aku akan menonton pertandingannya dengan serius. Jangan menebak-nebak lagi. Semua orang merasa pikirannya kacau, dan mereka tidak bisa membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kaisar Pedang yang kejam layak menjadi Kaisar Pedang yang kejam. 20 tahun yang lalu, kekuatannya sangat dekat dengan Kaisar Pedang. 20 tahun kemudian, saya khawatir dia akan cukup kuat untuk melawan Kaisar Pedang. Sayang sekali kita tidak bisa melihat mereka berkelahi. Ya, selalu ada peluang. Semua orang berbicara. Di ruang pribadi tertinggi, Master Pedang Huya berkata ilmu pedang orang ini benar-benar kejam. Jika kamu melawannya, tidak banyak orang yang bisa melarikan diri tanpa cedera. Master Pedang Bai Hua mengangguk, ilmu pedang yang kejam selalu dingin dan kejam. Dan hanya dengan menjadi kejam di dalam hati barulah kekuatan ilmu pedang yang kejam dapat dikerahkan hingga batasnya. Siapa yang dapat menerobos jalur ilmu pedang yang kejam dalam satu pikiran? Di game berikutnya, Yuan Haoji dan Kaisar Pedang Api Merah Liu Huo bertemu. Meskipun teknik pedang komet Yuan Haoji sangat kuat, niat pedang darah merah Kaisar Pedang Api Merah bahkan lebih kuat. Dia dikalahkan setelah hanya mempertahankan 3 gerakan. Belakangan, Murong Yuyu bertarung dengan Tang Xing. Pertarungan ini bisa dibilang mendebarkan dan intens. Teknik pedang bintang Tang Xing bersifat ofensif dan defensif, dan sangat kuat. Dalam benak semua orang, satu-satunya yang benar-benar bisa bertarung dengan Tang Xing adalah Kaisar Pedang Wuking, Kaisar Pedang Hati, Li Jianxin, Murong Yuyu, si Merah Kaisar Pedang Api, dan Li Fuchen. Ada banyak perbedaan, tetapi setelah pertarungan antara keduanya, semua orang menyadari betapa menakutkannya kekuatan Murong Yuyu.
Teknik pedangnya yang menetes telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan energi, setiap tetes mengandung kekuatan yang luar biasa. Bahkan teknik pedang bintang Tang Xing tidak dapat menghadapi Feng Qingyundan. 50 gerakan, 100 gerakan, 200 gerakan. Pertarungan keduanya merupakan pertarungan paling intens sejak kompetisi pendekar pedang dimulai. Pertarungan peringkat kedua bahkan tidak 100% sebagus pertarungan ini. 300 gerakan, saya tidak tahu berapa banyak gerakan yang diperlukan untuk menentukan pemenang. Sungguh intens, saya merasa jantung saya akan melompat keluar. Sampai saat kritis, saya benar-benar tidak melakukannya tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Sebelumnya, keduanya semua orang menyembunyikan terlalu banyak kekuatan. Semua orang bernapas dengan cepat dan darah mereka mendidih. Boom, boom, boom. Panggung kompetisi gelap, dan terjadi ledakan energi yang besar. Seluruh tubuh Tang Xing dilindungi oleh lapisan tebal energi pedang bintang yang memancarkan cahaya bintang redup. Jika dia melihat lebih dekat, dia bahkan bisa melihat hantu bintang yang terkondensasi oleh cahaya pedang di tubuh Tang Xing. Dari luar, tetesan air tiba-tiba menyerang. Tetesan air tampak biasa saja, tetapi begitu mengenai Star Sword Inten, mereka segera menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Dari waktu ke waktu, petir menyebar dan menimbulkan kekacauan. Saya curiga selama mereka melangkah ke panggung kompetisi, mereka akan segera diledakkan menjadi abu oleh kekuatan pedang, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan. Kamu sangat kuat, tapi aku akan menjadi pemenangnya. Tang Xing mengeluarkan raungan panjang dan menembakkan pedang. Titik-titik cahaya bintang berkedip-kedip di panggung kompetisi. Murong Yuyu hanya merasakan tubuhnya tenggelam, dan energi aslinya adalah ditekan sampai pada titik di mana sulit untuk bergerak. Teknik pedang bintang terlalu sombong, dan teknik pedang biasa sulit untuk ditandingi. Jika dia tidak menguasai seni pedang di Sui hingga tingkat yang sangat tinggi, akan sulit untuk melawan Tang Xing. Hancurkan riak-riak itu. Murong Yuyu meledak. Lingkaran-lingkaran riak hitam muda berpusat di atasnya dan menyebar ke segala arah. Riaknya menyebar sangat cepat dan tiba di depan Tang Xing dalam sekejap. Murid Tang Xing menyusut, dan elemen pedang didorong hingga batasnya. Bayangan bintang di luar tubuh menjadi semakin padat, seperti bintang yang sangat tebal, berputar perlahan dan kuat, menahan riak yang membawa kekuatan kematian. Saat riak menyebar, Murong Yuyu menghunus pedangnya. Ketika pedangnya keluar, pedang transparan berwarna hitam muda menusuk Tang Xing. Menghadapi pedang transparan ini, Tang Xing merasakan krisis yang kuat. Bintang Aurora terbelah. Tang Xing juga menghunus pedangnya. Begitu pedangnya keluar, arena kompetisi jatuh ke dalam kegelapan. Bayangan pedang cahaya bintang yang sangat menyilaukan menembus kegelapan dan bertabrakan dengan bilah pedang transparan. Saat berikutnya, kedua pria yang memegang pedang juga saling bentrok dan membeku di udara. Mungkin itu adalah nafas, mungkin itu waktu yang lebih lama, membeku di udara, cahaya yang menakutkan muncul di antara dua orang yang saling berhadapan dengan pedang panjang, tapi juga 8 panggung kompetisi lainnya diselimuti bola cahaya ini. Tidak ada yang terlihat jelas, tidak ada yang bisa dirasakan, seolah-olah ada keheningan di dalam. Apa yang terjadi? Semua orang yang hadir tercengang. Bentrokan pedang benar-benar memunculkan pesona ilmu pedang yang mendekati ekstrim. Ekspresi terkejut melintas di wajah Li Fuchen. Dalam keadaan normal, benturan pedang hanya akan membatalkan satu sama lain dan memusnahkan satu sama lain, dan tidak akan menghasilkan terlalu banyak kekuatan. Ini seperti dua tinju yang bertabrakan, dan kekuatan terakhir akan dibatalkan. Kemungkinan terjadinya situasi seperti itu antara dua orang sangat kecil, hampir dapat diabaikan. Resonansi pedang. Di ruang pribadi tertinggi, Master Pedang Bai Hua berseru. Hanya dua orang dengan bakat kendo yang sangat tinggi, alam kendo yang sangat tinggi, dan kemauan kendo yang sangat tinggi yang dapat memiliki kesempatan untuk beresonansi dengan kendo tersebut. Selama periode ini, siapapun di bawah Holy Lord yang berani masuk ke area di mana keduanya bertarung pasti akan mati. Itu memang resonansi kendo. Aku ingat di kompetisi terakhir, hanya Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang Kejam, dan Kaisar Pedang Hati yang memicu resonansi kendo. Aku tidak menyangka kali ini, bahkan sebelum kompetisi setengah jalan, seseorang sudah beresonansi dengan kendo. Tuan Pedang Xuanming mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Di bawah kecemerlangan, mata Kaisar Pedang Kejam dan Kaisar Pedang Hati bersinar. Li Jianxin diam-diam mengangkat matanya, dan ada sedikit fluktuasi di matanya. Saya benar-benar mendapat banyak manfaat dari kompetisi pendekar pedang ini. Li Fuchen memejamkan mata dan merasakan pesona ilmu pedang antara langit dan bumi. Ledakan. Suara keras terjadi, perisai cahaya di panggung kompetisi hancur,
dan saat berikutnya, dua sosok terbang terbalik. Engah, seteguk darah muncrat, dan Tang Xing berkata dengan kagum, kamu adalah orang pertama yang bisa mendorongku ke level ini. Sayang sekali, kamu menang. Saat berbicara, Murong Yuyu mengeluarkan darah dari semua lubangnya, dan lukanya jelas lebih parah. Tang Xing masih menang. Meskipun Murong Yuyu dikalahkan, dia merasa terhormat. Dia layak menyandang gelar pendekar pedang wanita nomor 1 di bawah Raja Suci. Tidak buruk, dan banyak orang memejamkan mata, mengenang sisa-sisa pertempuran tadi. Namun, permainan akan terus berlanjut. Pertarungan antara keduanya hanyalah selingan. Pertarungan puncak yang sebenarnya masih jauh dari yang akan datang. Tampaknya mereka terinfeksi oleh pertempuran antara Tang Xing dan Murong Yuyu. Di pertandingan berikutnya, kekuatan semua orang tetap tidak berubah, tetapi mata mereka menjadi lebih tajam. Di antara mereka, Kaisar Pedang Api Merah adalah yang paling mempesona beberapa ronde berikutnya. Tidak ada satupun yang bagus, Kaisar Pedang Zufeng, Kaisar Pedang Jiu Xiao, Kaisar Pedang Sungai Gunung, semua orang berperingkat di atasnya, tetapi pada akhirnya, dialah yang menang. Kemenangan berturut-turut memberinya tanda-tanda samar terobosan dalam bidang ilmu pedang. Arena Kontes No. 1, Liu Huo vs. Li Fuchen. Akhirnya, pertandingan kelas berat lainnya tiba. Mungkin pertarungan antara keduanya ini tidak sebaik pertarungan antara Tang Xing dan Murong Yuyu, tapi yang pasti ini adalah yang kedua setelah pertarungan antara Tang Xing dan Murong Yuyu. Setidaknya sejauh ini, kamu cukup mampu. Kuharap kamu bisa membuatku bersenang-senang. Kaisar Pedang Api Merah tidak meremehkan Li Fuchen, tapi dia juga tidak menganggapnya terlalu tinggi. Sejauh ini, kecuali pertarungan dengan Kaisar Pedang Hati, dia tidak pernah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam pertarungan dengan Kaisar Pedang Hati, kekuatan lawan terlalu kuat, dan kekuatannya tidak dapat digunakan sama sekali. Satu sama lain, tangkap pedangnya. Kaisar Pedang Api Merah terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia membutuhkan pertarungan yang sengit sekarang. Dia punya firasat bahwa selama dia memiliki lawan yang cocok, ilmu pedangnya pasti bisa meningkat menjadi kecil tingkat. Energi pedang darah merah menyebar dengan bebas, dan Kaisar Pedang Api Merah membasmi Li Fuchen. Ding ding ding. Li Fuchen melawan energi pedang satu demi satu. Apakah bidang ilmu pedang akan segera ditembus? Li Fuchen merasa bahwa kekuatan lawannya tampaknya sedikit lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Kaisar Pedang Hati, dan pesona ilmu pedang juga lebih murni. Lupakan saja, biarkan aku membantumu. Li Fuchen ingin tahu seberapa kuat Kaisar Pedang Api Merah setelah terobosannya. Teknik pedang meteor digunakan hingga batasnya. Pedang di tangan Li Fuchen tidak lagi terlihat. Yang bisa dilihatnya hanyalah aliran energi pedang seperti meteor yang keluar dari tubuh Li Fuchen, frekuensinya semakin tinggi, sekilas, seperti burung merak yang melebarkan ekornya, seperti hujan pedang meteor, energi tajamnya membuat rambut Kaisar Pedang Api Merah berdiri tegak dan kulitnya kesemutan. Dentang, dentang, dentang. Percikan terbang dengan liar, dan Kaisar Pedang Api Merah mundur lagi dan lagi. Apa? Kaisar Pedang Api Merah bingung. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu juga bingung. Bagaimana kabarnya? Kaisar Pedang Api Merah menunjukkan kecenderungan untuk tidak mampu melawan Li Fuchen. Ini terlalu berlebihan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Pedang Api Merah sebelumnya hanya satu tingkat lebih rendah dari Murong Yuyu dan Tang Xing. Tidak mungkin, api merah itu seperti naga. Kaisar Pedang Api Merah menyerang dengan pedangnya, dan energi pedang berubah menjadi naga api berdarah dan meledak ke arah Li Fuchen. Namun, di depan teknik pedang meteor Li Fuchen, naga api berdarah bahkan tidak bisa menahan napas dan tertusuk ke dalam sarang lebah. Ilmu pedang yang menakutkan. Kaisar Pedang Jiu Xiao Wang Qi merasa merinding. Untungnya, dia berpikir bahwa kekuatan pedang Li Fuchen mungkin tidak sehebat kekuatan latihan fisiknya. Sekarang tampaknya kekuatan pedang lawan tidak buruk sama sekali, membuatnya tidak dapat mendukung Li Fuchen saat ini. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Kaisar Pedang Zufeng tersenyum pahit. Dibandingkan dengan ilmu pedang lawan, 9 pedang Zufeng miliknya sama sekali tidak berharga. Selain kecepatannya, mereka tidak kalah dalam aspek lainnya. Red Fire Universe. Kaisar Pedang Api Merah melepaskan jurus pembasminya yang paling kuat. Jurus ini bahkan memaksa keluar pedang kedua Kaisar Pedang Hati. Cek cek cek. Energi pedang darah merah yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melonjak menuju Li Fuchen. Ini adalah dunia pedang darah merah milik Kaisar Pedang Api Merah. Di dunia pedang darah merah, tidak ada yang lain selain energi pedang darah merah. Namun, segera setelah alam pedang darah merah terbentuk, ia ditembus. Dengan pedang manusia bersatu,
Li Fuchen mengabaikan tebasan pedang darah merah Qi dan memotong alam pedang darah merah dengan satu pedang, menyerbu menuju merah. Kaisar Pedang Api. Aku ingin menerobos. Hanya dengan menerobos aku bisa bertarung. Kaisar Pedang Api Merah menjadi gila dan dengan panik memblokir serangan dari Li Fuchen. Apa yang dia lakukan? Di ruang pribadi tertinggi, Master Pedang Huya bingung. Dengan kekuatan Li Fuchen, setelah menembus jurus pamungkas Kaisar Pedang Api Merah, ia seharusnya mampu mengalahkan lawan dengan satu pedang. Namun, Li Fuchen memperlambat serangannya dan kemudian meningkatkannya sedikit demi sedikit. Penguasa pedang Xuan Ming berkata dia memaksa lawan untuk menerobos. Memaksa lawan untuk menerobos. Master Pedang Huya dan Master Pedang Bai Hua tercengang, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak hal yang sederhana. Tentu saja, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Siapa yang mengira bahwa orang-orang seperti Li Fuchen akan muncul di kompetisi pendekar pedang? Tidak ada hubungannya dengan mereka. Raja Pedang Xuan Ming menatap Li Fuchen, dan intuisinya memberitahunya bahwa tindakan Li Fuchen memiliki makna yang lebih dalam. 770.